Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Rasa syukur alhamdulillah bahwasannya pada kesempatan kali ini kita bisa menikmati nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa sehingga kita tetap bisa beraktivitas juga seperti biasanya. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah menuntun kita dan memberikan suri teladan kita sehingga kita tetap dalam iman dan Islam. Untuk kesempatan kali ini kita akan mereaksi sebuah video dari channel tetangga yang bahwasannya channel itu membahas tentang Ustadz kita, guru kita, Ustadz Zulkifli M. Abbas dengan judul Zulkifli merepet, panik kitab sucinya dibuka habis. Jadi di sini bukan berarti kita mau memelintir ataupun mengarahkan hal yang negatif, tetapi pastinya kita ingin meluruskan apa yang mereka giring ataupun yang mereka premis. Dan insya Allah Ustadz kita nanti akan memberikan suatu pencerahan bagi kita semuanya sehingga kita akan mengetahui kebenaran itu seperti apa. Dan terima kasih untuk saudara-saudaraku semuanya yang tergabung dalam Zujahidin Cakrawala Cemerlang. Tetap dukung channel-channel muslim yang terafiliasi dengan ZZC. Terima kasih. Kita langsung menuju satu tayangan video untuk kita dengarkan bersama-sama. Ya, enak itu kawannya. Kita berada di antara orang goblok, maka kita dianggap pandai dan cerdas. Hebat kawan. Ya, asik kawan. Itulah yang sekarang yang dialami si Zulkifli. Kegoblokannya itu nggak tanggung, nggak bisa terobati kawan. Bahkan dia berteriak-teriak mengira apa yang diucapkannya sudah sesuatu hal yang bagus gitu ya. Lucu. Sama saya tidak berani lagi dia berdebat. Kalau berdebat dia kupoki. Poki itu kucekek. Ya. Dia tidak akan berani lagi kawan. Kenapa? Definisi sunat aja hingga detik ini pun dia dengan Alwan tidak ngerti apa itu definisi sunat. Tanyakan kepada dia kalau mengerti kawan. Stop sahabat. Ya makasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya jumpa lagi kita pada malam hari ini. Ya bukannya kita mau iseng atau mencari pembenaran ya, tapi yang berhak kemudian membahas tentang sunat tidak lain dan tidak bukan adalah Bani Israel dan juga Bani Ismail. Dalam hal ini terkait dengan hukum syariat yang mana sumber daripada hukum ini Al-Quranul Karim dan juga kitab yang diwahyukan oleh Allah kepada nabi-nabi terdahulu. Terkait dengan apa yang kemudian disampaikan oleh Rudy Yohanes barusan, bahwa saya itu takut untuk kemudian berdialog dengan dia, itu adalah merupakan sebuah fitnah murahan dan lelucon biasa ya. Karena kita tahu si Rudy ini tidak punya kelebihan apa-apa. Dia tidak bisa membaca kitabnya dalam bentuk original teks, apalagi membaca kitab sucinya Zulkifli M. Abbas. Jadi apa kira-kira yang dia punya yang membuat ya saya untuk segan atau takut kepada beliau. Bahkan kemarin dengan lantang saya tantang beliau untuk bertemu di Jakarta, tapi ternyata dia tidak memiliki kekuatan dari dalam dirinya untuk kemudian bisa menanggapi apa yang menjadi tantangan saya pada beliau. Kemudian di Facebook juga dia nyerah ya. Di Facebook dia nggak mau, terus di WA juga dia kabur dari grup WA. Nah, ini bukti bahwa yang takut siapa, yang berani keluar-keluar di belakang siapa gitu ya. Padahal dia tahu bahwa ZZZ itu senantiasa menunggu, MMCI juga senantiasa menanti. Tapi mana nyali dia untuk masuk? Gak ada sama sekali. Lalu kemudian terkait dengan tema yang disajikan oleh beliau ya,
dengan ucapannya dia bahwa kita umat Islam, saya katakan kita ya, karena kalau terkait dengan ajaran Islam itu berarti secara menyeluruh kepada Rasulullah, kepada kita umat Rasulullah Muhammad SAW. Jadi di dalam Al-Quran terkait daripada tentang sunat, sebelum masuk ke dalam kajian yang dia pertanyakan tentang definisi dan seterusnya, Al-Quran menerangkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 124, Bismillahirrahmanirrahim. Wa izi betala Ibrahim rabbuhu bikalimah ya fa'atammahunna qala inni ja'iluka linnas imama. Ya, jadi di situ diterangkan imama. Qala wa min zurriyyati qala la yanalu ahdiz zalimin. Ini adalah penekanan dari Allah. Penekanan dari Allah kepada kita umat Islam ketika Allah mengatakan wa izi betala Ibrahim, ada perintah untuk mengenang, untuk mengingat, untuk mentadabburi, untuk mengkaji, untuk belajar, untuk memahami dan mengetahui. Ketika kemudian Allah menguji ya baginda Ibrahim, ya Allah menguji dengan beberapa perintah, dengan beberapa kalimat, dengan beberapa aturan main. Lalu kemudian Ibrahim alaihissalam itu melaksanakan ketaatan dan beberapa ujian dari Allah itu dengan sempurna. Lalu Allah kemudian berfirman, Inni ja'iluka linnasi imama. Sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Ini berkesesuaian dengan apa yang diterangkan di dalam kitab Kejadian 17 dari ayat pertama sampai ayat ke-6. Dari nomor pertama sampai nomor ke-6. Ya, Inni ja'iluka linnasi imama. Dialah Allah telah berfirman, qala, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh umat manusia. Lalu kemudian baginda Ibrahim itu berkata, ya, baginda Ibrahim kemudian berkata, wa min zurriyyati, dan juga dari anak cucuku. Lalu Allah menyikapi hal itu, qala la yanalu ahdiz zalimin. Benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Nah, ketika Allah bertanya jawab dengan baginda Abraham atau Ibrahim, di situ diterangkan, ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat. Lalu dia melaksanakan kalimat atau perintah itu dengan sempurna. Allah berfirman kepada beliau, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Abraham pun berkata, Ibrahim berkata, dan juga dari anak cucuku, aku juga ingin menjadi pemimpin dari anak cucuku. Allah berfirman, ya, atau aku ingin anak cucuku kelak menjadi pemimpin. Kemudian Allah berfirman, benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Jadi walaupun keturunan Abraham, kalau dia zalim, maka janji Allah tidak mengena kepada mereka. Nah, terkait dengan hal ini, Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi'a millata Ibrahim hanifa." Nah, jelas perintahnya di sini. Ketika di dalam surah Al-Baqarah ayat 124, Abraham diperintahkan dengan berbagai perintah yang ditujukan kepada Abraham atau Ibrahim. Perintah-perintah itu kemudian ya dijadikan sebagai hudan, petunjuk kepada Rasulullah Muhammad SAW agar Rasulullah mengikut kepada apa yang menjadi aturan main yang berlaku bagi Abraham, bagi Ibrahim dari Allah Subhanahu wa taala. Tsumma auhayna ilaika an ittabi'a millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Di antara salah satu daripada kalimat yang datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah perintah sunat. Perintah sunat. Nah, ini yang tidak dipahami oleh sang akrobator yang tidak tahu ilmu sama sekali tentang sunat. Jadi wajarlah kemudian ketika dia keluar-keluar bahwa kami ketakutan umat Islam, ketakutan membahas tentang sunat. Apa sih yang perlu ditakuti di situ? Secara literal, sunat atau khitan itu jelas kami umat Islam paham. Dari kata khatnu yang bermakna memotong kulit atau
apa itu? Kulfa, ya, seingat saya kulfa, memotong kulit dari kelamin laki-laki. Nah, jadi kalau misalnya saudara akrobator ini mengatakan kami tidak ngerti tentang sunat, ya, bahkan bahasa aslinya pun original teks kitab kami pun ngerti kami itu. Karena kami belajar, kami ingin tahu apakah yang disampaikan kemudian oleh para guru-guru kami itu benar-benar bisa diuji kebenarannya. Dan itu nyata. Jadi tidak ada kemudian alasan untuk takut kepada saudara akrobator ini. Nggak ada gitu loh. Dalam terminologi fikih, kita tahu bahwa guru-guru kita, para ahli fikih, memberikan definisi yang berbeda, namun nyaris memiliki makna yang sama. Yang berbeda itu dari makna literalnya. Itu yang perlu dipahami. Jadi khitan laki-laki adalah dengan memotong seluruh kulfa atau kulit yang menutupi kepala kemaluan atau kepala penis. Nah, ini yang kemudian tidak didapatkan di dalam ajaran kitabnya mereka. Di dalam kitab apapun yang mereka punya, itu tidak ada penggambaran atau penjabaran seperti ini. Lalu kemudian mencoba untuk melakukan framing bahwa justru kami takut. Saya dan Adinda Ustadz Alwan itu yang takut untuk mengkaji tentang khitan. Padahal agama kita lah yang mengajarkan tentang itu. Jadi kalau misalnya dia minta definisinya, kita bisa menerangkan secara terinci. Al-khitan jelas itu diambil dari bahasa Arab khatana, yang mana artinya adalah memotong. Nah, ini yang dia tidak tahu. Bahwa apa yang tertuang kemudian di dalam syariat Islam, khususnya di dalam ilmu fikih tentang sunat, itu sudah diajarkan. Jadi dalil yang saya terangkan tadi, wa izib tala Ibrahim rabbuhu bi kalimati fa atammahunna qala inni ja'iluka linnas imama qala wa min zurriya qala la yanalu ahdiz zalimin. Dalil jelas bahwa Rasul Muhammad SAW itu diperingati. Ingatlah juga ketika Nabi Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, yaitu sejumlah tugas dan sejumlah kewajiban. Dia melaksanakan dengan baik dan sempurna. Itu yang dikatakan oleh Al-Quran. Nah, kemudian tugas dan juga kewajiban itu ya sunat. Maka ketika ada perintah kepada Rasulullah, auhayna ilaika anittabi'a millata Ibrahim hanifa, Rasulullah Muhammad SAW wajib hukumnya mengikuti apa yang menjadi kewajiban Nabi Ibrahim yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Apa itu salah satunya? Sunnat. Kalau nggak percaya, berarti mereka meragukan kebenaran perjanjian lama yang menerangkan bahwa perintah Allah yang menjadi perjanjian kekal kepada Abraham adalah sunnat atau berkhitan. Demikian untuk sementara sahabat-sahabat yang lain. Kasih. Bagaimana, ada tanggapan dari Bang Yonatan Nandar atau yang lainnya? Wow, ada beliau rupanya. Silakan Adinda. Pak Ustadz Tata tadi, silakan. Wow, guru-guru saya juga hadir semua rupanya. Apa kita lanjut dulu videonya Bang Zuma? Sedikit Bang. Kalau nggak keberatan saya tambahkan sedikit. Silakan, monggo. Baik. Terkait dengan sunnat, kenapa mereka itu sangat ketakutan ketika membahas ini, sampai-sampai dia menuduh kita yang ketakutan? Apa alasannya? Karena di dalam kitab yang mereka tenteng setiap saat, di situ diterangkan di dalam Yehezkiel 44 nomor 9. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Tidak seorang pun dari orang-orang asing yang hatinya dan daging kelaminnya tidak dipotong atau tidak disunat, boleh masuk ke dalam tempat kudusku. Ya, setiap orang asing yang ada di tengah-tengah kalian. Artinya, kalau mereka ini sadar, sebenarnya mereka sudah tahu bahwa tempat ibadah mereka itu bukan tempat kudus. Karena tempat kudus itu adalah tempat di mana berkumpulnya orang-orang yang bersunat. Berdasarkan Yehezkiel 44:9. Makanya kemarin itu sempat kejang-kejang ketika saya katakan bahwa
gereja awal mula didirikan itu bukan di Yerusalem. Tapi mereka mengatakan, oh tidak, coba Anda baca di dalam perintah Yesus kepada Petrus untuk kemudian mendirikan jemaatnya, batu karang jemaatnya di sana. Saya katakan bahwa jemaat yang dibentuk oleh Petrus, muridnya Yesus, Simon, itu adalah jemaat yang bait sucinya, tempat berkumpulnya orang-orang yang sudah bersunat dan tidak makan babi. Sementara kitab mereka menerangkan, sunat itu wajib bagi orang asing. Yehezkiel 44 nomor 9. Orang asing yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke tempat kudus. Tidak boleh masuk ke tempat ibadahnya Bani Israel. Nah, lalu kemudian terkait dengan mereka yang gemar makan babi. Bagaimana mungkin kemudian orang-orang ini bisa masuk di dalam bait suci jemaatnya Simon, ya Petrus, kalau mereka ini masih makan babi? Sementara di dalam kitabnya Bani Israel yang mereka imani Yesaya 66 nomor 16 sampai nomor 17 itu diterangkan bahwa orang yang makan babi itu harus dihukum, ya, dihukum dengan apa? Dengan api. Dihukum dengan api dan dihukum dengan pedang. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya. Dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. Mereka yang mengkuduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa, dengan mengikuti seseorang yang di tengah-tengah mereka yang memakan daging babi. Jadi yang memakan daging babi itu dihukum dengan api dan dihukum dengan pedangnya Allah. Ya, ini fakta. Jadi kita tidak menghina, kita tidak menista. Kalau kita sudah menjelaskan seperti ini, dibilangnya kita menghina, dibilangnya kita mengobok-obok. Padahal dia yang mencari supaya kita itu menerangkan. Dia mengatakan kita tidak tahu apa itu sunat, apa itu khitan. Kita lari dari pengertian definisi sunat. Ya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, terkhusus kepada netizen yang ada di luar sana, ya inilah lelucon yang dipertontonkan oleh Rudy sang akrobator. Makasih. Silakan dilanjut videonya, Bang. Berarti dengan sudah dijelaskan di dalam perjanjian lama, di Al-Quran juga ada, berarti mereka termasuk melanggar apa yang menjadi hukum kitabnya sendiri ya Bang ya. Oke, kita lanjut videonya. Nah, sudah berapa kali saya ajukan berbagai room untuk debat dengan dia, dia menghindar. Dia maunya di JC terus dan keroyokan. Nah, kawan-kawan, ini dasar si Suma berbicara, Markus 10 ayatnya yang ke-30. Di sini dikatakan, ya, kemarin juga ada yang bertanya kepada saya ini. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti engkau. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya. Orang itu sekarang artinya saat itu, pada masa ini, artinya setiap masa, dalam artian kalau aku bicara sekarang ya masa ini, besok anak cucuku bicara ya masa ini, juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Ya, ini pada saat ini. Tetapi pada saat yang akan datang dia menerima hidup yang kekal. Nah, kawan-kawan, kita dengar penjelasan si Suma mengenai ayat ini ya. Tetapi saya tidak mau mendengar penjelasan dia kepada ibu itu, belum saya putarkan ya. Maksud saya putarkan dulu ketika ibu itu, dia kan melawan seorang ibu, tidak tahu malu kawannya. Ini dia videonya kawan-kawannya, dan dia menyimpulkan sendiri. Lucu kawan, ntar ya. Ini, kita putar dulu apa yang diucapkan si Zuma dan merasa dia jago ya, apa nih si kepala kotoran. Debat semua kita. Betul. Sebentar, ini sebelum kita lanjut videonya tentang membahas ibu itu, sepertinya Rudy Yohanes ini mempremis bahwasannya Bang Zuma ini berani mengajak debat selama ini. Yang kemarin itu diajak debat terbuka, diajak debat secara diskusi melalui Zoom, hanya berani katanya di Zoom JCC atau main keroyokan. Jadi ini premis baru bagi Rudy Yohanes, baik kita dikatakan keroyokan. Sebelum kita lanjutkan videonya, coba kita tanggapi, Bang Zuma tanggapi dulu Bang Zuma. Baik.
Jadi tidak dikatakan sebagai akrobat ya kalau dia tidak bisa menguasai ilmu nipu-nipu gitu ya. Harus dia pandai menipu, harus pandai membodohi jemaat, baru dikatakan Rudy Yohanes. Mudah-mudahan dia tonton video ini. Semalam itu kita sedang membahas tentang apa yang kemudian dijadikan gosip ya oleh siapa tuh kemarin. Mereka sedang membahas saya ketika video saya itu membahas tentang Yesus menjanjikan 100 istri. Ya, jadi mereka mereaksi video saya yang membahas tentang Yesus menjanjikan 100 kali lipat diantaranya istri kepada pengikutnya. Itu yang sedang kita reaksi. Itu yang sedang kita bahas. Tiba-tiba ada ibu masuk. Sebagai seorang muslim, patutlah saya melayani dia berdialog. Yang masalah kemudian adalah orang ini tidak terpelajar terhadap kitabnya. Maksud saya tidak terpelajar, orang ini tidak menguasai ilmu bulus. Seperti Rudy Yohanes yang pandai bersilat lidah dengan tipu daya dan seterusnya untuk nipu orang. Gak pandai dia ibu ini. Sampai dengan polosnya dia katakan, coba tunjukkan dalam teks bahasa Inggrisnya ada nggak kata wife? Ditunjukkan. Apa kurang gitu? Pembuktiannya sesuai dengan permintaannya sudah kita kasih. Dan nyata itu ada. Dan kitab bahasa Inggris itu lebih tua daripada kitab yang dibangun oleh lembaga Alkitab Indonesia, lembaga Gospel Indonesia. Kenapa? Karena ya, LAI itu dibentuk 2 Februari atau 9 Februari tahun 1954. Sementara kitabnya bahasa Inggris itu jauh sebelum itu sudah ada. Berarti lebih dulu bahasa Inggris itu daripada yang ada di dalam kitabnya mereka saat sekarang. Lagi pula sahabat-sahabat sekalian, apa yang kemudian menjadi acuan yang disangkakan oleh si Rudy Yohanes bahwa saya itu kemudian apa istilahnya tadi itu, membuat ibu ini seakan-akan saya ini beraninya hanya kepada seorang perempuan. Nah, ini adalah cara-cara tipuan yang kemudian tujuannya hanya untuk mendapatkan keuntungan sesaat. Tapi kebohongannya akan ditahu oleh semua orang. Kenapa? Jangankan terhadap kitab yang berbahasa Inggris. Kitab di negara kita ini milik mereka saja. Di versi lain jelas masih menuliskan kata istri. Seperti yang kita sampaikan semalam. Di situ diterangkan masih ada kata istri. Ya, terjemahan 2008 masih ada kata istri. Jadi tidak bisa bohong dia. Terjemahan 2014 juga masih ada kata istri. Dan bagaimana mungkin kemudian seorang yang memahami agama dengan menggunakan filter akal disebut ibu, disebut bapak, disebut anak, saudara-saudara disebutkan. Tapi istri tidak disebutkan, itu kan ada unsur, yang ada unsur kesengajaan menyembunyikan itu, karena itu adalah aib. Aib itu memalukan, tapi mereka itu kegeeran gitu loh. Padahal Sang Yesus menjanjikan kepada pengikutnya, bukan kepada pentuhan. Beda pentuhan, beda pengikut. Pengikut slang dengan pentuhan slang itu beda. Pengikut Zulkifli Mabas dengan penyembah Zulkifli Mabas beda jauh. Antara langit dengan ya comberan. Jauh sekali itu, jauh. Jadi tidak ada sinkronisasi antara pengikut dengan penyembah, itu beda. Mungkin sebentar kita akan bahas lebih dalam. Silakan dilanjut, Bang. Oke. Ada saudara kita yang lain menanggapi, Bang Yonatan Andar atau saudara-saudara yang lain? Silakan. Tentang video Rudy Yohanes ini yang mengatakan Bang Zuma ini beraninya hanya di JCC dan dengan ibu-ibu. Begitu juga kita dikatakan keroyokan gitu. Jadi kalau menurut saya itu, kalau memang secara jantan kan bisa diatur memakai waktu. Kalau tidak takut main berkesan keroyokan.
Jadi memang itulah mungkin mereka, Bang. Bisanya seperti itu. Oke, kita lanjut videonya. Betul. Jadi di sini di awal video ini ya, yang kita reaksi sore hari ini, itu ada kesalahan fatal ya dari teman Kristen yang tadi. Kesalahan fatalnya di mana? Dia mengatakan saya menuduh Kristen. Nah, ini dia. Disinilah kesesatan berpikir yang mereka punya. Inilah yang kemudian membatu karang di dalam otak mereka dan jiwa mereka karena. Nah, dia berkata kesesatan berpikir orang Kristen ini yang menjadi batu, membatu di hati mereka dan di kepala mereka menjadi karang. Dia tidak mengerti siapa yang bebal, siapa yang mengarang ya kesesatan katanya. Siapa yang sesat? Dia tidak ngerti kawan. Apa kesesatannya kita lihat. Paham nggak dia apa yang dia ucapkannya? Kita lihat dan dengarkannya. Tidak tahu yang dijanjikan oleh Yesus itu bukan Kristen. Yesus menjanjikan 100 istri itu kepada pengikutnya, bukan kepada Kristen. Nah, dia mengatakan Yesus menjanjikan 100 kali lipat itu bukan kepada Kristen, tetapi kepada pengikutnya. Inilah isi kepala si Zuma yang sangat kubilang cacat ini. Definisi sunat aja nggak tahu dia kawan. Kalau dia tahu definisi sunat dan tahu apa dasar asal usul sunat, maka dia masuk golongan penjahat kelamin. Karena dia bersunat, karena nenek moyangnya, nenek moyang dia adalah penjahat kelamin. Itu sudah kita buka ayatnya keluar Kejadian 34. Ya kawan ya. Nah, dia nggak tahu apa yang diucapkan kawan. Stop admin. Oke, jadi kita lihat bagaimana sang akrobator ini memfitnah, menghujat, menghina ya, sampai bawa keturunan segala gitu. Lalu kemudian kitab kejadian berapa tadi? Kejadian 43 ya yang disebutkan. Katanya saya punya keturunan itu kakek buyut adalah penjahat kelamin. Nah inilah kesalahan dia. Dia mencoba untuk kemudian memberikan pembenaran terhadap kesalahan total yang saya katakan mereka telah sesat secara membatu karang, dibatok kepala mereka itu. Mereka selalu mengatakan diri mereka itu adalah pengikut. Ini kesalahan yang mereka tidak sadari. Kalau pengikut itu artinya seperti yang diterangkan oleh Yesus. Bukan yang diterangkan saya loh. Sebagai orang Indonesia ngerti apa maksud itu pengikut, definisi pengikut itu kayak mana. Tapi kalau itu berat buat sang akrobator, ya cukup yang diterangkan oleh Yesus dalam Yohanes 10 nomor 27. Apa yang diterangkan Yesus di situ di Yohanes 10 nomor 27 itu? Di situ sangat jelas diterangkan bahwa Yesus mengenal pengikutnya. Yesus mengenal murid-muridnya. Murid-muridnya pun mengenal Yesus. Dia katakan, murid-muridku itu mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka. Mereka mengikuti aku. Nah, yang disebut pengikut itu mengikuti Yesus. Yang disebut pengikut itu adalah orang-orang yang mendengarkan perkataan Yesus. Lebih terinci Yesus mengajarkan di dalam Yohanes 14. Siapa mereka yang percaya kepada dia? Siapa mereka yang menjadi pengikut daripada Yesus? Itu diterangkan sangat terang di dalam kitabnya mereka. Kita tidak perlu membawa-bawa Quran. Tidak perlu membawa Quran. Mereka melawan kitab mereka aja itu sudah belepotan gitu loh. Di dalam Yohanes 14 nomor 12. Aku berkata kepadamu. Siapa yang berkata? Yesus. Bukan saya. Yang berkata itu Yesus. Apa yang dikatakan? Di nomor 12. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku. Nah coba. Siapa yang percaya kepadaku, maka ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Jadi pengikut Yesus itu adalah orang yang percaya kepada Yesus. Dan orang yang percaya kepada Yesus, syaratnya kata Yesus harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus juga lakukan. Sekarang Yesus itu sunat. Itu kan pekerjaan. Yesus sujud dalam beribadah. Yesus sholat dalam beribadah.
Ya, Yesus itu puasa. Yesus itu menjaga dirinya dari apa yang kemudian dilarang di dalam Taurat. Yesus ketika datang melakukan praktek-praktek sebagai praktisi Yudaism. Dia tidak datang melakukan praktek-praktek pekerjaan yang menjadikan dirinya menjadi seorang Kristen. Tidak. Dan Yesus ketika datang bukan seorang ateis. Dia datang melakukan prosesi agama. Dia punya keyakinan. Dia punya iman. Dan iman daripada Yesus ketika dia sebagai guru, sebagai rabi, sebagai imam, sebagai pemimpin bagi muridnya Bani Israel, dia adalah praktisi Yudaism taat. Coba. Dia tidak hidup di bawah perintah gereja. Dia tidak hidup di bawah konsep-konsep rumusan, doktrin, dan dogma gereja. Tidak. Dan dia bukan ateis. Ya, dia bukan ateis. Juga bukan Islam. Layaknya Islam seperti hari ini. Tapi dia adalah orang yang berserah diri kepada aturan mainnya Tuhan. Yaitu aturan yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Sehingga dia adalah seorang muslim yang taat. Dia bukan orang kafir yang kufur. Itu jelas. Bukan menurut saya. Tapi menurut Yesus. Apa yang diterangkan oleh Yesus? Aku mengenal pengikutku. Pengikutku mengenal aku. Mereka mendengarkan perkataanku dan mengikuti aku. Sekarang coba kita lihat. Rudi Yohanes makan babi. Ikut siapa? Ikut Yesus nggak mungkin. Yesus tahu bahwa di dalam kitabnya Yesus yang sering dibacakan di sinagoge pada hari Sabat, orang yang makan babi itu akan dihukum dengan api. Jadi tidak mungkin Yesus itu makan babi. Jadi Rudi makan babi, itu pekerjaan siapa yang dia ikutin? Rudi tidak sunat, Yesus sunat. Pekerjaan siapa yang diikuti oleh Rudi sampai tidak bersunat? Yesus sunat. Dan Yesus mengatakan, kalau kau percaya kepada aku, kau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Kemudian di nomor 15-nya dikatakan di Yohanes 14, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nih, dengar nih Rudi. Dengar Rudi baik-baik. Kata Yesus, Ruth, kalau kau mengasihi Yesus, Ruth, kau akan menuruti perintah Yesus. Sekarang mana perintah Yesus yang kamu lakukan sehingga kamu makan babi? Mana perintah Yesus yang kau lakukan sehingga kau menyembah Yesus? Mana perintah Yesus yang kau lakukan sehingga kau tidak sunat? Mana perintah Yesus yang kau lakukan sehingga kau ibadah minggu? Mana perintah Yesus yang kau lakukan sehingga kau menyembah 3 pribadi Tuhan? Jikalau kau mengasihi aku, Rudi, kau akan menuruti segala perintahku, Ruth. Faktanya, kamu menjadi Kristen bukan atas perintahku. Kau menjadi Kristen atas perintah manusia. Tapi mulutmu itu, congormu itu, memuji aku. Sementara aku sudah mengatakan di Matius, percuma mereka memuji aku dengan mulutnya, tapi perbuatannya melakukan perintah-perintah manusia. Itu kenanya ke kamu, Ruth. Mulutmu memuji Yesus. Kami ini pengikut. Nenekmu kiper. Apanya Yesus yang kau ikuti sampai kau menjadi Kristen hari ini? Tidak ada. Kalau kau mengikuti Yesus, maka jelas kau akan menjadi seorang Muslim. Ujung-ujungnya engkau akan menjadi seorang Islam. Kenapa? Karena kata Yesus dalam Yohanes 14 nomor 26, Roh Kudus ketika datang, dia akan mengingatkan kalian tentang perkataan-perkataan yang pernah aku katakan kepada kalian. Roh Kudus berkata kembali kepada Rasulullah Muhammad SAW, tidak pernah berkata kepada penulis-penulis kitabmu bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Siapa yang berkata dengan mulutnya, lalu apa yang dikatakan oleh mulutnya itu diimani sepenuh hati, maka dia akan diselamatkan. Nenekmu kiper, mana ada Yesus mengatakan begitu? Yesus mengatakan, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal aku sebagai utusanmu. Itu jelas. Ya Bani Israel, ini Rasulullahi ilaikum. Itu diucapkan kembali oleh Roh Kudus di Al-Quran, bukan di kitab kalian. Yang dituliskan Paulus, yang dituliskan Lukas dan seterusnya itu adalah perkataan-perkataan mereka yang menginginkan kemudian menyembah kepada Yesus. Sementara Yesus hanya mengajarkan dirinya sebagai utusan Tuhan, dan itu diajarkan Roh Kudus hanya di dalam Al-Quranul Karim. Ketiga, Yesus juga menerangkan
Di dalam Yohanes 14 nomor selanjutnya, nomor 21. Sedikit lagi kawan-kawan. Barang siapa yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Coba. Barang siapa yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Kalian menyembah Yesus, kalian tidak mengasihi Yesus. Kalian itu melanggar hukum Taurat semuanya. Kalian itu tidak mengasihi Yesus. Jadi bagaimana mungkin kalian itu disebut pengikut? Kalian itu vikar Kristus. Kalian itu adalah antikristus. Kemudian dalil selanjutnya mengatakan di nomor 23. Jika seorang mengasihi aku, dia akan menuruti segala perintahku, segala sabda-sabdaku. Ya, itu yang perlu Anda pahami. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti segala sabda-sabdaku. Meski di terjemahan baru, dirubah lagi dengan tipuan, menuruti firman-firmanku. Itu kata Yesus loh, bukan kata saya. Di dalil 24 diterangkan lagi, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti perkataanku. Ayo, sekarang kamu menuruti nggak perkataan Yesus? Kan tidak. Berarti kamu itu bukan pengikut. Maka jangan GR, yang dijanjikan oleh Yesus 100 istri, itu adalah pengikutnya Bani Israel. Bukan kalian. Kalian itu penyusup. Bukan pengikut Yesus, tapi pentuhan Yesus. Kata Yesus kepada muridnya, waspadalah kalian. Waspadalah, akan muncul penyesat-penyesat yang mengajarkan tentang aku, membawa-bawa namaku, tetapi apa yang disampaikan bukan dari Bapa, yang disampaikan itu dari manusia. Silakan kawan-kawan ditanggapi atau dilanjutkan videonya. Menanggapi satu pernyataan dari Rudianes, bahwasannya tadi mengatakan sampai nenek, sampai ke atas ya, merujuk ke kakek nenek. Kalau kita seorang muslim pastinya mengikuti suri tauladan Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, itu semuanya kita lakukan sebagai panutan. Nah, pertanyaannya, Rudi ini mengikuti panutan siapa? Yang tidak sunat. Pastinya kita bisa tahu bagaimana Rudi, apakah mereka benar-benar umatnya Yesus atau Paulus? Yang notabene Paulus dan Yesus itu kita melihatnya sangat berbeda. Oke, kita lanjut dulu videonya Bang, coba ya. Silakan. Izin bentar dong, izin bentar. Oh ya. Iya. Oh maaf, Resen nggak kelihatan. Lanjut Bang. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Gurunda atas waktunya. Ini saya mau menanggapi ini si Debitor nih. Kalau sunat itu adalah penjahat kelamin, bagaimana dengan Yesus pada hari ke-8 itu? Kan Yesus sunat, berarti Yesus adalah titik kalau ya diisi sendiri itu. Pi, ini sudah masuk di jam ini, Pi. Bapaknya. Itu. Tolong Pak Arkas di-mute itu. Terlalu bentar ya. Terus masalah itu ya. Makanya ini pola pikir si Debitor tuh gimana, saya juga bingung di Gurunda nih. Kalau bilang penjahat kelamin, berarti para Yahudi dan para nabi-nabi yang lain itu adalah penjahat kelamin semua dengan secara kasar. Iya. Kayaknya ini pola pikirnya si Debitor, dia nggak tahu juga Gurunda tentang definisi sunat. Dia nggak tahu. Dia nggak tahu bagaimana dia tahu. Memang nggak ada sunat dalam ajarannya kecuali sunat hati. Itu pun sunat hati dia nggak ngerti apa itu sunat hati. Dia sebenarnya itu perlu duduk belajar di kelas saya. Biar saya ajarin itu si Rudi. Tapi ya hanya karena modal air liur, koar-koar, ke Jumatnya sendiri ya. Ya itulah dia, sok tahu. Kalau dia menjelaskan tentang Yesus dan Allah Bapa, dia pakai HP. Dimatikan HP lah, segala macam lah. Akrobat, betul-betul akrobat, tidak ada ilmu. Betul Gurunda. Itu dia nggak tahu tentang perjanjian Abraham. Perjanjian Abraham adalah sunat. Itu adalah perjanjian kekal dan keturunannya. Cuma di Kristen doang itu yang menyangkal sunatnya itu. Dan itu ajaran Paulus. Iya. Paulus si botak gitu. Kalau kita menyebutnya si botak gitu. Ajaran si botak. Allahu Akbar. Tolong Bang Emil. Dimut dulu Bang Emil. Nah.
Ya gitu aja sih Gurunda, kita lanjutkan video Iya. atau ada yang mau lain yang menanggapi? Silakan saudara yang lain kalau ingin menanggapi, karena Rudi Yohanes ini sepertinya sedikit bebas mengatakan penjahat kelamin lah, kakek neneknya itu sesat lah gitu kan. Jadi kita pun boleh dong mengatakan kalau Rudi Yohanes itu kalau tidak sunat itu umatnya siapa gitu kan. Sedangkan Yesus sendiri sunat gitu kan. Itu udah dipastikan sebuah fakta jawaban tanpa kita ucapkan gitu Bang Zuma ya. Benar. Oh ya, tadi menanggapi yang tadi, Rudi misalnya di JCC keroyok, karena kita open debat yuk. Kita di JCC itu membiarkan kita debat terbuka sama Bang Zuma. Sama Mana ada pernah kita keroyokan orang kayak begini, apaan yang mau dikeroyok ini? Makanya Gurunda, kalau ada perspektif dia bilang keroyokan kita. Apa Jadi yang kita dikeroyok? Modal kita air open liur debat aja pun. gitu. Kita open debat, akomodasi kita tanggung. Berani gak gitu, di depan Kristen dah, pokoknya kita cuma 5 orang dah. Dari pendukungnya Rudi semuanya nggak apa-apa lah. Kita cuma 5 orang atau 10 orang yang Muslim. Misalnya yang Kristen nggak apa-apa ya. Gurunda gitu ya, Gurunda ya. Iyalah. Lanjut. Lanjut videonya langsung ke yang Bentar ibu itu dong. masuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut. Apakah ini bukan penjahat kelamin si Rudi? Iya Bang, dia tadi itu sepintas, kita belum tahu videonya selanjutnya seperti apa, tapi ya sangat mengagetkan ketika dia katakan bahwa di kejadian berapa tadi itu Bang ya, dia katakan bahwa Kejadian 24 kayaknya Gurunda. Tahu Kita- dengar sendiri. kita itu adalah keturunan penjahat kelamin. Mohon maaf saya harus katakan di sini bahwa kalau kita berbicara mengenai penjahat kelamin, maka itu kenanya kepada sembahan mereka. Saya harus uraikan ini supaya teman-teman muslim di luar sana itu tahu. 1 Samuel 18 nomor 20 di situ menceritakan tentang istri pertama Daud. Ya, Daud yang adalah nabi, tapi sebagian besar Kristen tidak mengakui kenabiannya. Lalu kemudian di dalam 2 Samuel 2 nomor 2 sampai nomor 5 itu Daud menzinahi, mencabuli istri Uria atas nama Batseba. Orang-orang tahu ini kitabnya Kristen ini begini modelnya. Jadi Daud ini dituduh menzinahi istri Uria, di mana Uria itu masih hidup pada masa itu. Jadi ketika Daud melihat istri dari Uria mandi, Daud mengingini. Istrinya orang dia ingini dan digagahi. Jadi Daud menzinahi istri orang yang masih resmi dari istrinya orang. Itu di dalam kitab mereka. Nah, kitab suci itu ada kan panduan. Kitab suci itu kan contoh. Wajarlah mereka kalau hidupnya itu jadi penjahat kelamin. Tapi dituduhkan ke kita. Lalu kemudian 2 Samuel 12 nomor 9. Daud kemudian membiarkan suami Batseba yang adalah Uria mati dibunuh agar dapat mengambil istrinya Uria. Ya, jadi orang ini yang memancing kita untuk kemudian membahas kitabnya mereka, kitab yang mereka curi dari agama lain. Nanti ujung-ujungnya kita dibilang memelintir, kita usil, padahal dia sendiri yang memulai gitu loh. Lalu kemudian di 2 Samuel 12 nomor 24 ya. Di situ Daud ya dari istrinya Batseba lahirlah anaknya bernama Salomo. Berarti Salomo ini adalah anak dari hasil mencabuli istri Uria. Sekarang siapa yang mau disalahkan dengan cerita-cerita seperti ini? Raja Salomo adalah anak dari Batseba, di mana Batseba adalah istri Daud, di mana istri Daud yang namanya Batseba itu berdasarkan 2 Samuel 2 nomor 2 sampai 5. Wanita ini, istri orang ini itu dizinahi, dicabuli sehingga hamil, lahirlah Salomo. Lalu kemudian 1 Samuel 18 nomor 27, 2 Samuel 3 nomor 2 sampai 5, 2 Samuel 2 nomor 27, terus kemudian Tawarik ya, Tawarik juga menerangkan Tawarik 2 nomor 16 itu menceritakan Daud ini ya yang sudah menzinahi istri daripada Uria ya.
itu memiliki 8 istri. Dan Yesus berasal dari istri ke-8, yaitu Batseba, ibunya Salomo. Berarti Yesus ini adalah keturunan dari apa yang diterangkan oleh Sang Rudi Akrobator, bahwa Tuhan mereka itu berasal dari penjahat kelamin. Lalu kemudian di dalam 1 Raja-Raja 2 nomor 3, 1 Raja-Raja 14 nomor 21, Salomo ini punya istri 300 orang, diantaranya bernama Nama. Jadi ada istrinya itu diantaranya bernama Nama. Istrinya dari Salomo. Jadi kalau Daud tadi itu dikatakan 8, tapi kundiknya itu sampai 600 ya. Itu cerita-cerita yang pernah saya dengarkan dari teman-teman Kristen juga. Lalu kemudian, nama anak Salomo itu diantaranya ada yang bernama Rehabean. Dia adalah raja pertama dari kerajaan Israel Selatan atau Yehuda. Nah, begitu seterusnya yang diceritakan, beristri 18, 38 gundik, kemudian anak Rehabean, ada Abia, istrinya 14. Itu menurut cerita dari 2 Tawarikh 13 nomor 22 itu tertulis di sebuah kitab yang disebut mereka di dalam kitabnya itu adalah kitab sejarah Nabi Ido. Nah, Nabi Ido kalau dicari buku sejarahnya itu sampai neneknya Rudi Yohanes ini jadi kiper, itu tidak akan pernah ditemukan kitab sejarah Nabi Ido, tapi disebutkan di dalam kitabnya mereka. Nah, jadi artinya bahwa silsilah dari sembahan mereka itu adalah orang penjahat kelamin semua. Mohon maaf Bang Rudi ya, ternyata kitab Anda lah yang menerangkan kalau sembahan kalian itu adalah penjahat kelamin asal-usulnya. Jangan sakit hati, karena Anda yang memulai. Ya. Anda memulai membodohi jemaat Anda, membodohi netizen Anda dengan kata-kata yang mencoba untuk menutupi aib. Sekali lagi saya katakan, Yesus menjanjikan 100 istri kepada pengikutnya, bukan kepada pentuhannya. Ingat, kalian itu Kristen, bukan Yudaism. Berarti? Silakan dilanjut, Bang. Wow, keren. Betul Iya. Bang, cuma di dalam kitabnya sendiri, penjahat kelamin tuh di mana sih? Di dalam Al-Quran tidak ada satupun seperti hal yang di Bible. Coba tunjukkan satu aja di Al-Quran ya. Kalau Anda bisa bicara kitab suci. Oh itu perjanjian lama, itu kitab Yahudi. Itu menceritakan hal-hal itu. Betul. Tapi baru 10-an Anda ambil. Aduh, kejadian pada mulanya. Ada firman itu, dan itu. Pertamanya sabda, ganti firman. Aduh, gampang ganti-ganti. Rut. Gimana dengan jongnya itu? Ribut, masih ribut, Rut. Dan gimana dengan domba kecilnya? Masih? Anda pakai yang itu? Kalau Anda memang berani, monggo. Ajak semua kaummu, teman-teman, saudara-saudara kita Kristen, masuk sini 20. Kita diam semua, di mute semua. Saya sendiri, Bang. Ya. Atau saya abang jamin, kami Muslim akan diam semua. Hanya moderator silakan moderator dari Anda. Monggo. Kalau Muslim tidak sportif, siap di-kick. Kalau ada di sini, ada yang Muslim yang tidak sportif, kita kick. Termasuk Kristen. Itu aja untuk Rudi, jadi nggak usah keluar-keluar sana Rudi. Monggo dilanjut videonya. Oke, siap. Yang diucapkan Yesus katanya untuk pengikutnya, bukan untuk orang Kristen. Loh, pengikut Yesus itu siapa? Pengikut Yesus itu adalah semua orang tidak memandang bulu terhadap agama, tidak memandang bulu terhadap kepercayaan, yang meyakini Yesus adalah sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Titik. Stop. Kok bisa begitu Sang Dewa? Stop kawan-kawan. Nah itu coba lihat si penipu ini, pembohong, pendusta, si laknatullah ini. Dia katakan pengikut Yesus adalah mereka yang percaya Yesus itu adalah Tuhan. Nenekmu kiper lah. Di mana Yesus mengatakan itu? Hai, ini sang penipu ini. Kitabmu sendiri yang menerangkan pengikutnya itu adalah yang percaya, yang mengasihi, yang mengikuti, yang melakukan perkataan, pekerjaan yang diteorikan dan dipraktekkan oleh Yesus. Kalian
Astagfirullahalazim, dengan pede-pedenya ngaku pengikut. Benar-benarlah. Pengikut itu adalah yang mengikuti perkataan Yesus. Pengikut itu yang mengikuti pekerjaan Yesus. Pengikut itu dari Bani Israel. Kalian Bani apa? Bani apa kalian itu? Dari suku apa kalian di Bani Israel? Suku cadang. Jadi kamu menipu aja. Sekarang ini memang sudah model digital. Kalian itu tidak bisa membohongi. Jadi saya cuma kasih solusi. Kalau kalian itu mau, Zulkifli MM Abbas dan juga teman-teman kristolog lainnya itu diam, tidak menanggapi apapun dari agama kalian, berhenti ke Islam-Islaman. Selesai. Kembalikan original teks kitab Anda ke bahasa Yunani, kemudian terjemahkan masuk ke dalam murni bahasa Indonesia. Jangan lari ke Al-Quran. Jangan lari ke Al-Quran. Katakan Tuhanmu itu sebagai Tuhan. Zeus itu sebagai apa kalau dalam bahasa Indonesia? Pedon, Theos, Theon. Kalau di Indonesia kan apa artinya? Itu aja kau sebutkan. Allah Bapa. Kalau di Indonesia kan apa? Allah Bapa. Kalau di Yunani kan apa? Itu jangan nyamar-nyamar. Karena kalau kayak begini, ini yang terjadi. Kamu akan selalu dipermalukan. Dan memang sudah dinubuatkan oleh Allah, baik di Al-Quran maupun di ajaran para nabi. Contoh misalnya yang masih tersisa berdasarkan hasil investigasi. Di dalam kitab Kejadian diterangkan. Aku akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Hari ini dan seterusnya kalian mengutuk Abraham. Lalu kemudian dalam Yesaya 44 diterangkan. Ya, siapakah mereka yang membentuk Allah lalu menuangkannya ke dalam patung? Mereka semua akan kubuat malu. Sekarang yang terjadi itu kalian malu dengan apa yang saya jabarkan. Kalian malu kalau Yesus itu menjanjikan 100 istri. Kalian malu, dipermalukan oleh Allah. Malu kalian itu. Sampai segala macam tipu daya muslihat kalian lontarkan. Demi untuk lancarnya perpuluhan. Demi untuk lancarnya rumah tinggal yang kau katakan rumah terang, anak terang. Yang berbicara selalu dengan kata terang, siang, matahari. Itu adalah pengikut-pengikut penyembah dewa-dewa matahari itu. Ya, padahal kalau dilihat dalam kitabnya Bani Israel ada siang, ada malam. Tapi yang sering kamu sebutkan cuma terang-terang. Kenapa? Karena identik dengan matahari. Ibadahmu juga sandai, hari matahari. Upacara-upacara 25 Desember itu upacara Dewa Matahari. Semua berbau ke situ. Bikin lagi rumah anak-anak terang. Anak-anak Dewa Horus berarti. Anak-anak Dewa Matahari berarti. Itu yang kamu pertontonkan. Kamu dipermalukan sendiri oleh kitabmu. Ya. Jadi jangan kamu katakan kami tidak tahu. Kitabmu cuma bahasa Indonesia, coy. Tidak ada yang bisa disembunyikan di situ. Dan kami, karena berkat Allah, kami bisa paham kitabmu dengan akal. Kalian akal-akalan. Kalian mengakal-akali iman kalian itu. Lebih mengedepankan iman. Ketika tabrakan dengan akal dan logika, kalian mengakal-akali. Kalau disudutkan, kalian menyudutkan kami, memfitnah kami, menuduh kami. Padahal ketika umat Islam, sekali lagi saya katakan, ketika umat Islam berbicara tentang Taurat, Injil, Zabur, Ibrahim, Musa, Daud, Isa, Yesus, wajar. Kenapa wajar? Karena ada panduannya di dalam kitab suci kami. Nah sekarang kalau kau berbicara mengenai sunat, mengenai khitan dalam Al-Quran, mengenai Rasulullah Muhammad SAW, apa panduannya? Kalian mengatakan, saya penjahat kelamin berdasarkan kitab Kejadian. Apa hubungannya? Ya jadi mulutmu itu cuman kau kotori itu karena kamu sering banyak makan-makan haram yang diharamkan oleh Yesus, tapi mulutmu mengaku sebagai pengikut Yesus. Seperti itu, sadarlah ya akrobator, saya tahu kau menonton video ini. Lanjutkan sahabat-sahabat yang lain. Oke Bang Juma, saya nambah sedikit deh. Iya. Jadi pengikut Kristus itu yang dimateraikan. Ayo. Ya, betul. Betul ya? Betul. Oke, pengikut Yesus yang dimateraikan. Di dalam Wahyu 7 ayat 4 dan 5, di situ tidak ada orang Indonesia. Ayo, gimana Rud? Ayo. Pada Wahyu 7 ayat 5, dari suku Yehuda 12.000. Terus dari suku Asher 12.000.
Suku Manasye 12.000. Gak ada tuh. Suku Batak nggak ada. Suku Sunda nggak ada. Gimana itu, Rud? Ayo, katanya pengikut Kristus. Oke, pengikut Kristus sebutkan adalah ejekan dari Roma kepada pengikut Yesus. Pengikut Yesus yang mana? Bani Israel, bukan Bani Batak. Mohon maaf ya orang Batak. Terima kasih Bang Juma, itu aja. Gak ada materinya tuh, Rudi. Oh iya, bagian itu kata mereka mau itu aja simbolis itu. Simbolis di mana? Itu murid Hawa itu yang bilang gitu kayak gitu tuh di sarapan paginya dia. Keren. Lanjut. Harusnya disebut dong simbolis pada suku. Itu terakhir ini simbolis kan begitu. Oke, silakan Mojo Oji. Ini simbolis untuk jemaat di JCC, kan begitu simbolisnya ke Oji. Bener kan? Kalau simbolis kan satu, tapi disebutin harusnya. Logika falasi ini yang kadang-kadang berputar-putar oleh si Rudi Yohanes. Seperti halnya dia dengan kameranya itu, dengan video si Rudi adalah Rudi sendiri. Rud. Sama si Jong aja lu kalah lu, Jong. Aduh, Rudi. Dilanjut. Makanya ini kan dengan pernyataannya Rudi Yohanes yang sangat menyentil ini, yang luar biasa, berani mengatakan bahwasannya keturunan gitulah. Keturunan itu kan berarti kita mengarahnya, kita pun udah tahu dia menghujat itu secara halus gitu kan, penjahat kelamin. Jadi kalaupun kita mengatakan si Rudi ini keturunan siapapun, bukan berarti kita menyebutkan atau menyerang pribadi keluarga Rudi Yohanes, tetapi meluruskan biar Rudi Yohanes pola pikirnya ini sedikit cair gitu, encer gitu Bang Yan ya. Ini ada yang resen, apa kita silakan dulu Bang Yan? Silakan ya, itu Karol, mungkin Karol. Itu Karel dari Katolik, monggo menanggapi. Ya terima kasih ya. Ini kan ya ternyata video reaksi juga. Video reaksi ke Rudi. Tapi sedikit saja, sebagian saja yang saya tanggapi. Kalau soal untuk saat ini saya tanggapi lebih ke 100 kali istri atau 100 istri ya. Ya, 100 istri yang memang tidak diterjemahkan dalam terjemahan versi LAI dan LBI. Tapi kalau dilihat dari versi Inggris, versi Yunani sendiri memang ada istri. Bahasa Inggrisnya bahkan wife ada. Sudah ada wife di situ. Memang sih itu kalau saya menanggapi ya, memahami sebagai orang Kristen itu lebih ke alegoris lah. Karena apa? Karena 100 kali ayah juga di situ ada kan. 100 ayah, 100 ibu, 100 saudara. Ya berarti kalau istri juga 100, kalau 100 ibu juga kan tidak mungkin secara biologis 100 ibu ada, 100 ayah tidak juga. Begitu juga dengan 100 istri berarti ya sama juga sih. Tidak secara literal dipahami. Itu saja tanggapan saya atau pemahaman saya tentang 100 istri tadi. Okay. Kalau lain-lain ya memang saya lihat sebagai hasil reaksi terhadap Rudi ya. Jadi ya ya oke, lanjut silakan. Sedikit Bang Karol, minta pendapat sedikit ya. Apabila Rudi Yohanes ini mengatakan kepada Bang Zuma ya, itu keturunan penjahat kelamin. Menurut Bang Karol ini kata-kata beradab nggak nih, Bang Karol? Iya tidak, terus terang tidak. Kalau dari saya jujur berusaha melihat dari macam-macam sebab akibat atau dari makna sebenarnya ya tidak. Tapi begini Bang Karol. Kelamin kok bisa gitu ya? Ya, tapi gini Bang Karol. Soal sunat, ini kan Rudi disunat karena keturunannya dari Bang Juma begini, dari Ibrahim sampai. Nah pertanyaannya, Yesus disunat enggak? 8 hari kan?
Kalau yang disunat itu penjahat kelamin sebutnya. Ngerti kan? Nah, berarti dia menabok diri sendiri. Nah, sekarang Carol sebagai Katolik, mohon maaf ya Carol, apakah Yesus itu disunat? Saat umur 8 tahun kan disunat. Yang disunat itu sebut penjahat kelamin sama kata si Rudi. Ayo gimana? Terus disunat berapa? 8 hari ya? Atau 8 hari? Iya, sunat apaan sunat hati? Tidak, Yesus nggak disunat hati gimana? Dikerat kulit hatannya kan? Iya. Iya, berarti kalau si Rudi menyebutkan turunannya yang disunat itu adalah penjahat kelamin, bagaimana dengan Yesus? Oke, itu aja ya supaya berpikir ini. Terus yang kedua, kenapa kita soal 100 istri? Di dalam Al-Quran tidak ada 72 bidara dari dalam Al-Quran ya. Tapi di dalam Bible ada 100 istri. TL ya, TL, terus James King dan sebagainya. Itu ada. Pertanyaannya, di Al-Quran tidak ada 72 bidadari. Tolong tunjukkan di Al-Quran. Ini umat Kristen lah, mohon maaf ya Carol, ini yang menggoreng. Bandingkan Al-Quran dengan Bible, bukan Bible dengan hadis. Berarti mohon maaf, rendah Bible Anda. Terima kasih. Dilanjut. Monggo Bang Erwin. Siap. Di dalam Alkitab Perjanjian Baru dikatakan Yesus adalah juru selamat. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama dikatakan juru selamat itu hanya Tuhan. Titik. Paham ya kawannya? Searching aja. Oke, saya bukakan, mungkin kalian masih bingung ya. Aku apakan juru selamat. Oke, aku bukakan dulu. Waduh, Google. Yesaya 43 ayat 11. Ya. Yesaya 43 ayat 11. Yesaya 43 ayat 11. Saya 43 ayatnya yang 11. Di sini jelas dikatakan, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Ingat ya, tidak ada juru selamat selain daripada Tuhan. Titik. Stop, Bang. Oke. Bang Erwin. Ya, jadi mudah-mudahan Bang Rudi tahu ini ya, bahwa video ini wajib dia tonton nantinya. Anda mencoba menipu dengan mengangkat Yesaya 43 nomor 11. Akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain aku. Oke. Sepakat itu, jempol. Tapi tolong mundur di ayat 10. Yang sering saya bahasakan, yang sering saya suarakan di kuping Anda. Tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Jadi juru selamat itu adalah Tuhan yang tidak pernah dibentuk. Kalau kemudian Yesus menjadi sebagai juru selamat, ya, dia itu utusan Tuhan. Dia yang mengajarkan manusia, menggiring manusia untuk selamat. Dia bukan yang menyelamatkan dalam arti kata dialah pemilik sang penyelamat itu. Dialah pemilik keselamatan itu. Tidak. Yesus aja berdoa kok. Ayo. Jadi bagaimana mungkin kemudian Anda mengatakan siapa yang juru selamat hanya Tuhan dan Yesus mengaku sebagai juru selamat? Sama dong. Kalau begitu Rasulullah Muhammad SAW juga Tuhan dong. Karena Rasulullah Muhammad SAW juga mengaku sebagai juru selamat. Coba. Innani anallah. La ilaha illa ana. Siapa yang mengatakan itu? Rasulullah Muhammad SAW yang mengatakan itu. Tetapi kapasitasnya hanya sebagai pembaca, hanya sebagai penyampai, hanya sebagai orang yang ditugasi sebagai utusan Tuhan untuk menyelamatkan. Musa, juru selamat bagi kaumnya. Musa menyelamatkan Bani Israel dari perbudakan Mesir. Jadi apakah kemudian posisi itu mendudukkan Musa menjadi Tuhan? Tidak. Tuhan itu juru selamat. Karena dia juru selamat, maka diutuslah juru selamat kecil sebagai utusannya.
Makanya Yesus mengaku utusan, 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 utusan. Kenapa dia mengaku sebagai juru selamat? Karena dia utusan daripada sang pemilik keselamatan. Sama seperti saya, mengutus staf saya untuk mengatakan para buruh di suatu tempat. Staf saya mengatakan, katakan kepada mereka, mereka tidak akan gajian kalau mereka tidak bekerja dengan baik. Staf saya mengatakan kepada mereka, kalian kalau tidak bekerja dengan baik, tidak akan saya kasih gaji. Nah, apakah kemudian staf saya itu sama levelnya dengan saya? Dia yang menggaji buruh itu? Tidak. Tidak sama sekali. Staf saya itu hanya diberi kewenangan oleh saya sebagai pemimpin untuk mengatakan kata-kata itu. Tapi bukan dialah sang pemimpin. Yang pemimpin itu Bang Suma. Staf saya perintahkan mengatakan itu. Maka Yesus kemudian mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, melainkan apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku ucapkan dan aku sampaikan. Selesai. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Loh, kok bisa? Iya, karena aku ini manusia. Aku ini utusan. Apa buktinya? Contoh kita lihat. Bagaimana kemudian Yesus menerangkan dirinya di dalam Yohanes 5 nomor 27. Di situ sangat jelas dikatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Dia diberi kuasa karena dia adalah anak manusia. Yohanes 5 nomor 27. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi. Karena kenapa? Karena dia, Yesus, adalah anak manusia. Sebagai anak manusia, sudah pasti dia bukan pencipta alam semesta. Boleh dia mengaku, tidak ada Tuhan selain aku. Boleh Yesus mengaku begitu? Boleh, sangat boleh. Tapi kapasitasnya sebagai penyampai firman. Bukan dia sendiri yang pencipta alam semesta. Dia hanya mengatakan, segala firman yang engkau berikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada mereka. Jadi ketika kemudian Yesus naik ke atas bukit yang tinggi, kemudian dia teriak sekencang-kencangnya untuk manusia seantero jagat raya mendengarkan, wahai manusia, dengarkan, tidak ada Tuhan selain aku. Apakah kemudian orang yang berakal sehat akan percaya, oh bahwa Yesus ini Tuhan? Tidak. Kenapa? Karena sebelum Yesus mengatakan itu, Yesus mengajarkan, aku ini adalah utusan Tuhan. Jadi apapun yang dikatakan oleh Yesus, itu selalu dinisbahkan kepada esensi yang memerintahkan dia untuk mengatakan itu. Yesus tidak mengatakan, akulah pencipta alam semesta. Yesus tidak akan mungkin mengatakan itu. Yesus itu orang saleh. Dia orang taat kepada Tuhannya. Jadi apa yang dikatakan? Cukup kapasitasnya dia sebagai utusan Tuhan. Makanya dia terangkan dengan jelas, hidup kekal itu adalah, wahai Bani Israel, kenallah Allah satu-satunya Tuhan yang benar. Dan kenallah aku. Kumohon kenallah aku sebagai utusannya. Kalian menuhankan Allah Abraham. Tapi tolong imani saya sebagai utusan daripada Allah Abraham. Tapi Bani Israel menolaknya. Kenapa hari ini Kristen menuhankannya? Karena yang mengajarkan awal mula bukan murid-murid asli Yesus, tetapi orang-orang yang menginginkan menjajakan ajaran yang sudah diajarkan oleh penguasa pada masa itu, untuk supaya diimani ada Tuhan, ada dewa yang nusul menjadi manusia bernama Yesus. Itu ya, Rudi Yohanes, itu yang perlu kamu pahami ya, Rudi. Jadi Musa juga mengatakan eser Yesus mengatakan ego emi. Ya, Rasulullah Muhammad SAW mengatakan innani anallah la ilaha illa ana. Sama, tapi status mereka semua hanya wakil Tuhan. Dia hanya Rasul Tuhan. Dia hanya utusan Tuhan. Satu lagi gratis untuk Rudi. Di dalam Wahyu 1 nomor 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Berarti Yesus menerima wahyu karena karunia dari Allah. Yesus diberi kuasa kepadanya karena dia adalah anak manusia. Kalau dia Tuhan, tidak mungkin menerima kuasa. Karena Tuhanlah Maha Kuasa. Yang menerima kuasa sudah pasti adalah
bukan Tuhan, tetapi wakil Tuhan. Karena Tuhan tidak mungkin nusul di atas muka bumi ini. Tuhan tidak mungkin nusul menginjakkan dirinya di atas muka bumi ini. Karena bagi Tuhan, alam semesta ini hanya sebutir debu. Tuhan turun, tidak mungkin. Makanya diterangkan di dalam 2 Raja-Raja, bahwa benarkah Allah akan nusul ke bumi bersama dengan manusia? Sesungguhnya langit, bahkan seluruh langit yang menyelimuti seluruh langit pun tidak akan mampu memuat Allah, apalagi bait ini, kata Yesaya. Ya, kata Salomo, apalagi di dalam tubuh Yesus yang hanya bayi kecil itu. Bagaimana mungkin Tuhan muat di dalamnya, sedangkan langit yang menyelimuti langit tidak dapat memuat Allah. Nauzubillahi min zalik. Rudi, kamu itu kalau dilihat dari potongan kepala, cerdas, tapi cerdas akal-akalan, tidak ada otak. Kamu selalu mengatain saya, kotoran semua di atas kepala saya. Buktinya saya mampu mengimani Yesus sesuai dengan ajarannya. Kamu tidak mengimani Yesus sesuai dengan ajarannya. Malah menunjukkan, tidak ada juru selamat selain daripada Tuhan. Anda baca Amsal. Di Amsal 8 nomor 22 dan seterusnya, apa kata Salomo? Siapa yang mengikuti aku dan tetap berada di dalam jalanku, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi Salomo Tuhan. Gitu. Salomo Tuhan. Nenekmu kiper lah kalau gitu. Jadi belajar itu kudu pakai akal. Jangan akal-akalan. Jadi Yesus, kalau Anda bawa ke dalam Yesaya 43 nomor 11, juru selamat tidak ada selain aku, maka baca nomor 10-nya. Tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku, dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Jadi Yesus yang dibentuk 9 bulan di rahim, itu bukan Tuhan. Dia hanya wakil Tuhan yang diperintahkan untuk membacakan, menyampaikan firman Tuhan. Yohanes 17 ayat 8. Kurang apa lagi, Rudi? Kurang obat kamu. Silakan ke dokter rumah sakit jiwa. Masih ada di kota Anda. Silakan. Lanjut, sahabat-sahabat. Oke, luar biasa sekali. Silakan Bang Jul. Kayaknya ini Bang Jul nahan-nahan. Assalamualaikum. Mau gimana gitu kan? Ini waktu aku lihat tadi ya si Wa'labu nih ya. Wa'labu nih kembali ya menulis Zulkifli merepet. Tapi ini udah biasa ya, karena bagi Rudi ya yang sekarang lagi turun, dia butuh menebeng ya, mendompleng nama Bang Zuma. Karena kemarin saya gangguin Rudi dari minggu lalu ya. Saya bilang ini kamu ibaratnya orang yang main di Liga Utama terus kena kena degradasi. Ya sekarang Rudi ini kan degradasi ke Liga kelas 2 lah. Ya dia cuma bisa main-main di pendebat-pendebat kelas bawah atau pendebat-pendebat pemula lah. Jadi Rudi sekarang cuma berani kalau berdebat tuh sama pendebat pemula yang dari Muslim. Karena kalau di Liga Utama dia udah babak belur, jadi dia udah turun kasta. Sehingga banyak pendukung dia ini kan mulai kecewa gitu dengan si Rudi. Jadi dia butuh sensasi. Itulah kenapa Bang Zuma ditargetkan. Dulu saya pernah buat gambar ya, Bang Zuma ini ibarat perempuan cantik kalau di mata Rudi. Entah kenapa kalau ada Bang Zuma, setiap pandangan Rudi itu selalu ke sana gitu. Ya Bang Zuma ke kiri, dia akan ke kiri, Bang Zuma ke kanan, dia akan ke kanan. Walaupun itu dia bilang enggak, tapi gerak tubuh dia itu nggak bisa disangkal gitu kan. Ada orang kan dia menyangkal, tapi badannya itu refleksnya itu menggambarkan hal seperti itu. Berkali-kali ya kalau Bang Zuma satu room sama Rudi, itu ada berapa orang yang nyerang Rudi, Bang Zuma diam, tetap Bang Zuma yang diserang. Ya, jadi kalau kita rame-rame, Bang Zumanya diam, nggak bilangin dia, tapi dia tetap akan nyerangnya ke Bang Zuma. Itu udah bawaan badan si Rudi ya. Terus masalah juru selamat, ya sama kayak Rudi ini ya. Rudi ini kan juru juga, ya dia juru parkir. Ya apakah Rudi ini parkirannya? Ya enggak gitu kan. Dia juru parkir, tapi dia bukan parkirannya. Nggak mungkin mobil atau motor parkir di kepala dia atau di badan dia. Mati pula nanti kan. Benar Dinda, benar. Dia juru parkir gitu. Dia juru parkir tapi dia bukan parkiran. Ya, jadi sebenarnya harusnya Rudi ini nggak susah-susah cari jemput ya. Karena kan dia sendiri juru parkir di gereja dia. Jadi ya semoga Rudi ini bisa menemukan akal lah, karena makin kesini makin aneh-aneh jadi satu kawan ini kan. Tapi kita doain ya, tetap inilah bisa bertobat lah Rudi ini ya. Oke, dari saya itu aja sih. Kalau lihat dia lucu. Oke, lanjut yang lain. Sedikit Bang, mohon izin. Benar itu, silakan Bang Benar. Ya, jadi
di Perjanjian Lama disebut bahwa Yahweh itu adalah juru selamat. Lalu di Perjanjian Baru Yesus itu dikatain juru selamat. Nah, cocok gitu. Cocok nih bahwa Yesus adalah Yahweh. Tapi belakangan mereka bilang Yesus itu bukan Yahweh gitu loh. Ya, Yesus itu adalah oknum kedua dari kesatuan tiga Tuhan. Gitu. Berarti kan sejatinya Yahweh yang di PL itu, yang juru selamat itu bukan Yesus gitu. Yang kedua, Yesus tuh justru memohon diselamatkan gitu waktu di penyaliban. Dan anehnya teman-teman Kristen itu mengimani bahwa Yesus itu tidak diselamatkan oleh Dia yang disebut sebagai juru selamat gitu. Artinya apa? Artinya kan sangat ironis. Juru selamat yang jadi Tuhan kedua justru tidak diselamatkan justru memohon diselamatkan, tapi tidak diselamatkan oleh Tuhan pertama gitu. Kayaknya ada sengketa ketuhanan kah atau bagaimanakah gitu. Saya kira itu perlu dilacak, jangan-jangan mereka bertengkar gitu. Demikian Bang, makasih. Terima kasih untuk Bang Bonar. Gimana, ada saudara yang lain menanggapi? Silakan. Kalau belum ada, kita lanjut videonya. Paham? Paham? Oke. Sekarang kita lihat. Di dalam Perjanjian Baru telah lahir bagimu, kita baca ya. Sabar ya kawan-kawan, aku bukakan dulu ayatnya. Lukas 2 ayat 11. Lukas 2 ayat 11. Lukas 2 ayatnya yang ke-11. Sama-sama 11 ya. Tadi saya juga. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Selesai kawan. Selesai. Jadi Yesus itu Tuhan dan juru selamat. Jadi siapapun yang mempercayai Yesus dan Tuhan dan juru selamat, semua janji Yesus itu kepada dia. Bukan hanya kepada Kristen, benar. Apakah Islam juga bisa? Kalau Islam mau menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, bisa. Ingat ya, karena Yesus untuk seluruh umat manusia, universal. Ya, kalau Allah SWT itu hanya untuk orang Muslim, Nabi Muhammad juga hanya untuk orang Muslim. Titik. Oke ya. Nah, sekarang saya lanjutkan lagi ucapan. Stop bang, sedikit bang. Jadi kalimat terakhir yang dia katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu untuk orang muslim, itu juga tidak salah. Emang betul. Orang muslim itu adalah orang-orang yang menggunakan akal sehat. Maka Al-Qur'an yang menjadi intisari kedatangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan wahyu dari Allah itu memang diperuntukkan untuk orang muslim. Orang yang mau menggunakan akal sehingga mereka berserah diri kepada apa yang menjadi aturan mainnya Tuhan. Lalu kemudian ketika dikatakan telah lahir, ya Tuhan di kota Daud, coba Tuhan dilahirkan, berarti Tuhan dilahirkan. Ini akal mana yang bisa menerima ada manusia yang kemudian melahirkan pencipta alam semesta? Ini kesalahan fatal yang dilakukan oleh teman-teman dengan mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang dilahirkan di kota Daud, katanya. Kenapa Al-Quran kemudian datang menceritakan lebih banyak tentang Nabi Isa alaihissalam? Ini sebabnya. Berbagai macam plesetan yang mereka lakukan tentang pencipta alam semesta. Pencipta alam semesta dilahirkan oleh manusia, lahir di kota Daud. Kalau kita kritisin, apa betul lahirnya di kota Daud? Dan apakah betul yang lahir itu adalah Tuhan? Coba. Sementara di dalam kitabnya Bani Israel, itu tidak mungkin Tuhan kemudian dilahirkan oleh manusia. Tidak mungkin dilahirkan oleh manusia. Jangan menggunakan Al-Quran deh. Mazmur 92 nomor 9. Tetapi engkau di tempat yang tinggi selama-lamanya, ya Tuhan. Kok bisa lahir di bumi? Coba, yang mana yang bohong ini? 1 Raja-Raja 8 nomor 27. Ya. Benarkah Allah hendak diam di atas bumi?
Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi, yang menyelimuti segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Loh kok tiba-tiba lahir? Yesus lahir itu melalui rahim, keluar lewat vagina yang kecil. Sementara Allah tidak bisa dimuat oleh langit, bahkan langit yang menaungi seluruh langit. 2 Tawarik 6 nomor 18 juga narasinya sama. Tidak mungkin kemudian Allah itu nuzul ke muka bumi. Karena bumi, bahkan langit, yang menyelimuti langit sekalipun, apalagi bumi, tidak dapat memuat Allah. Apalagi hanya rongga vagina yang sekecil itu. Inilah kesalahan fatal yang menggelitikkan sekali, tapi mereka nggak sadar. Kenapa kemudian kita harus kepoin yang kayak begini? Karena mereka menggunakan kata Allah. Mereka menggunakan kata Rasul. Mereka menggunakan kata Alkitab. Maka kemudian umat Islam wajib hukumnya meluruskan semua pitnahan-pitnahan murahan yang dipertontonkan oleh Rudi terhadap Allah, yang dikatakan bahwa Allah punya anak, lahir di dalam kandang domba dan seterusnya. Tapi kalau dikatakan Theos memiliki anak, lahir di kandang domba, EGP, nenekmu kiper, mau dia lahir 1000 kali, tidak ada urusan. Tapi jangan sebut kata Allah. Sebutlah kata Theos. Cari padanan katanya dalam bahasa Indonesia. Terjemahan kata Theos atau Theon itu ke dalam bahasa Indonesia apa? Jangan gunakan kata Allah. Lalu kemudian ada alasannya loh. Kan Kristen di Arab lebih. Itu di Arab coy. Sekarang kita di Indonesia. Di mana kalian menganut ajaran kasih katanya. Kalian tahu mayoritas saudara-saudaramu adalah Muslim, di mana kata Allah itu tertuju kepada esensi yang mereka sembah, satu-satunya pencipta. Kenapa kalian nodai itu? Dengan alasan Allah lebih dulu dipakai oleh orang Kristen di Arab. Mustahil. Tunjukkan kitabnya Kristen Arab yang mengatakan kata Allah. Tidak ada. Tidak ada itu bukti. Ya, tidak ada itu bukti. Hanya omongan sekarang aku tanya Juma. Sebentar, segar. Ya, jadi teman-teman Kristen ini, khususnya si Rudi ini, mencoba untuk membohongi orang-orang yang awam di kalangan mereka. Tuhan Juru Selamat lahir di kota Daud. Wow. Apa betul pencipta alam semesta ini bisa dilahirkan oleh manusia? Oh bisa. Kenapa bisa? Karena Tuhan mau. Lalu bagaimana dengan dalil-dalil yang lain? Bahwa Tuhan itu tidak bisa dibentuk. Faktanya dibentuk dia. 9 bulan di rahim. Dibentuk daging, tulang, kulit, dan seterusnya. Dibentuk. Berarti yang mana yang benar? Lalu kemudian sang Tuhan yang dibentuk ini, kok dia ketika hidup masih bertuhan? Masih menyembah? Masih menerima firman? Masih tidak berdaya? Kenapa rupanya? Lebih hebat daripada pengarang kitabnya mereka. Pengarang kitabnya mereka mampu berkata-kata dari diri mereka masing-masing. Sementara Yesus, dia tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan. Paulus, oh gagah dia. Lukas, oh gagah kali. Yohanes, Markus, oh paling gagah. Mereka mau tulis apapun, mau berkata apapun tentang Yesus, bebas. Mau berkata apapun tentang Tuhan, bebas mereka. Tapi kalau Yesus, tidak. Yesus itu terlalu menjaga lisannya. Padahal konon dialah Tuhan itu sendiri. Tapi faktanya, Yesus mengatakan tidak. Yang Tuhan itu adalah Allah yang mengutus dia. Dia hanya utusan. Dan bahkan dia terangkan, hidup kekal itu adalah mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal aku sebagai utusanmu. Berarti siapa yang mengenal Yesus sebagai utusan? Orang-orang itu akan mendapatkan hidup kekal berdasarkan Yohanes 17 nomor 3. Lalu siapa yang kemudian mencontohkan menyembah manusia bernama Yesus? Baca Markus 5 nomor 2-6. Orang yang kerasukan roh jahatlah yang kemudian mempraktekkan menyembah kepada manusia bernama Yesus. Demikian. Sedikit sebelum teman-teman, kalau kita melihat apa pernyataan satu ayat itu yang katanya telah lahir, itu sebenarnya secara logika kita punya pertanyaan. Kalau mengatakan Tuhan telah lahir, nah Tuhan sebelum Yesus lahir ini terus siapa Tuhannya? Itu Bang Juma ya? Iya. Jadi ini nampaknya ada seger-seger. Ini saya sedikit mengutip
kata-kata seger-seger, datang tidak membawa ilmu, pulang pasti nanti membawa malu. Itu mengutip kata-kata Bang Jul. Itu kan karena begini. Bang, nanti aja Bang. Jadi setelah selesai semua ini, supaya kita ini Bang, fokus dulu. Di sini. Karena seger-seger datang itu tidak permisi, tidak punya adab, tidak punya sopan santun. Perlihatkan itu sahabat-sahabat Kristen, Anda melihat kenyataan sebuah fakta bahwasanya saudara Anda masuk ke rumah orang tidak merasa sebagai tamu. Kami tuan rumah mempersilahkan apabila Anda punya adab dan sopan santun. Tapi apabila Anda tidak punya adab dan sopan santun, kami pun memperlakukan Anda. Itu jelas Juma Ustadz kau itu ngomong seger-seger, Anda punya sopan. Dulu aja dia. Nah, kita lanjutkan dulu videonya. Nanti seger-seger setelah sesi ini. Bang, kita bikin begini. Ini segar-segar ini kan Kristen ya. Di sini ada Katolik juga. Om Carol, aman-aman aja tuh. Punya adab tuh. Segar-segar dia sebagai manusia. Oke, kita waiting room ya. Mohon maaf ya, karena bikin ribet. Siapa Kristen? Terima kasih Bang. Oke, lanjut. Saya minta izin Bang. Monggo Bang Bonar, silakan. Ya, yang pertama tentang Allah gitu. Allah itu adalah Tuhannya Yesus. Adapun kemudian Subhanahu wa Ta'ala itu artinya Maha Suci dan Maha Tinggi. Di Yesaya 5:16 juga disebut bahwa Tuhannya Nabi Isa, Tuhannya Yesus itu adalah Maha Suci dan Maha Tinggi. Kalau teman-teman Kristen tidak mau disebut sebagai, tidak mau memakai kata Maha Suci, Maha Tinggi, ya tidak apa-apa. Tapi Allah itu adalah Tuhannya Yesus gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus itu justru sebenarnya tidak mengenal Kristen ya. Karena apa? Karena kalau kita baca Matius 7 ayat 21 sampai 23, bukan semua orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan gitu. Kata yang dipakai kan L-O-R-D, Lord gitu. Nah, sementara Kristen ini sudah terlalu jauh, bukan lagi melordkan, tapi menggadkan. Yesus dianggap sebagai setara dengan Bapa. Padahal sejatinya Bapa itu bukan Tuhan yang diperanakan. Yesus saja yang dianggap sebagai Tuhan yang diperanakan. Oleh karena itu, maka kemudian mereka sudah terlalu jauh, teman-teman Kristen ini sudah terlalu jauh gitu. Terus kemudian di ayat Matius 10 ayat 5 sampai 7 dan Matius 15 ayat 24 itu disebutkan bahwa Yesus diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel gitu. Lalu kemudian memang ada di ayat lain yang menyebutkan bahwa jadikanlah mereka semua bangsa jadi muridku. Tapi sejatinya Matius 28:19 itu adalah ayat palsu sejatinya gitu. Kalaupun tidak dianggap sebagai ayat palsu dan Yesus harus tetap tidak kontradiktif, tidak pelin-pelan, maka kata semua bangsa di Matius 28 ayat 19 itu yang diduga palsu, ya itu sebagian orang mengatakan itu ayat palsu, itu harus diartikan sebagai semua bangsa dalam artian semua suku dari Bani Israel itu, karena memang Yesus diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel di Matius 10 ayat 5 sampai 7, Matius 15 ayat 24, dan kemudian supaya konsisten Yesus tidak pelin-pelan, maka kata semua bangsa di Matius 28 ayat 19 itu harus diartikan sebagai semua suku dari Bani Israel gitu. Jadi sejatinya Yesus itu tidak kenal Kristen itu. Terus kemudian Bang Rudi bilang pengikut Yesus itu adalah yang mentuhankan dan yang menjadikan Yesus sebagai juru selamat. Di Bible itu tidak disebut seperti itu, tidak ada perkataan seperti itu. Benar yang dikatakan oleh Bang Juma tadi bahwa orang-orang yang pengikut Yesus adalah yang mengikuti perintah Yesus. Perintah Yesus bilang, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Muslim bilang iya. Sementara orang-orang Kristen bilang bahwa Yesus itu adalah oknum kedua dari kesatuan tiga Tuhan, tiga God gitu. Kan jadi aneh gitu loh. Jadi artinya teman-teman Kristen ini sebenarnya udah terlalu jauh menjadikan Yesus setara dengan Bapaknya gitu. Saya kira demikian Bang, makasih. Terima kasih untuk Bang Bonar.
Kita lanjutkan dulu videonya ya Bang Zuma ya. Ya, silakan. Beli M Abbas ini ya. Ini. Nah ini yang mereka tidak pahami. Ini yang perlu diajarkan memang. Orang-orang kayak begini memang kudu wajib didudukkan, kemudian dikasih toa di kuping supaya dia itu bisa ngerti bahwa mereka itu bukan pengikut Yesus. Nah, dia mengatakan orang seperti ini harus dikasih toa, ya kan? Patutlah dia kalau berdoa pakai toa, manggil orang pakai toa, ya begitulah pakai toa. Karena bagi mereka semua orang tuli. Tuli bagi mereka semua, termasuk Tuhannya juga tuli. Kenapa saya katakan demikian kawan? Di dalam hatimu saja, kalau Tuhan orang Kristen, mengerti apa yang kau ucapkan. Dia tahu apa yang kau inginkan. Apa yang kau harapkan. Apa yang kau minta. Kalau mereka enggak kawan. Jadi harus kuat-kuat, berteriak-teriak ke langit. Bagi mereka kan, bagi si Zuma ini aku bilang ya, kebodohan itu adalah satu kebanggaan kawan. Kalau benar Tuhan itu maha, dalam hatimu saja dia bisa mendengar isi hatimu. Tapi mereka itu mengatakan stop. Ini azan. Bentar, stop. Ini azan dengan doa, kenapa ya? Hanya itu memanggil. Ini Rudi ngerti nggak sih? Aduh. Enggak Bang Juma. Ya, makasih Bang. Jadi kenapa kemudian umat Islam itu menggunakan toa? Ya, ini sedikit supaya dipahami. Memang bukan berarti kita itu tuli. Bukan berarti seperti tuduhan sebagian teman Kristen, Allah kita itu, Tuhan kita itu tuli. Dan bukan berarti kita ini, umat Islam ini tuli. Tetapi kecenderungan manusia itu lalai. Kecenderungan manusia itu semakin hari, semakin peradaban, semakin modern kehidupan manusia itu, semakin manusia itu lupa akan Tuhan. Apa buktinya? Coba kita lihat bagaimana umat Nabi Musa. Apa bukti otentik yang bisa dibuktikan di sini? Lihat bagaimana Bani Israel menolak Yesus. Menolak sebagaimana misinya, sebagai nabi, sebagai rasul, utusan Allah. Artinya manusia itu memang cenderung menolak terhadap apa yang kemudian diajarkan Allah melalui perantaraan para juru selamatnya. Karena itulah kemudian Al-Quran, Islam, ya, menerapkan kembali apa yang pernah dinubuatkan oleh Allah di dalam Zakaria 9 nomor 9, Yesaya 5 nomor 4, Yesaya 9 nomor 3 dan seterusnya dan seterusnya. Apa yang diceritakan di situ? Apa nubuatan yang ada di situ? Termasuk dalam Mazmur 32 nomor 11. Apa yang dipertontonkan kemudian oleh Allah di sana? Seruan untuk bersorak-sorak. Seruan untuk menyeru. Ya. Jadi bukan berarti umat Islam itu tidak ibadah dalam kekhususan harus yang di masjid banget. Tidak, umat Islam itu selalu tengah malam sholat tahajud. Fajar menyingsing mereka sholat duha. Sebelum zuhur mereka sholat sunat. Setelahnya sholat sunat. Asar juga begitu. Maghrib juga begitu. Dan mereka lakukan di kamar mereka masing-masing. Itulah hebatnya umat Islam. Dan tidak perlu kami sampaikan seperti itu. Kenapa kemudian kami menuju seruan Allah? Karena itu adalah panggilan. Menguji ketaatan kepada manusia. Ketika manusia sedang bekerja, ada panggilan. Berhenti seketika. Menuju kepada panggilan Allah. Itu yang perlu dipahami. Jadi nubuatan untuk kemudian bersorak-soraklah dengan menyaringkan suara. Itu ada di kitabnya Bani Israel. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Itu ada di Bani Israel. Baiklah gunung, pulau-pulau, ya, laut dan juga daratan itu menyuarakan bersorak-sorak memanggil nama Allah. Itu ada di kitabnya Bani Israel. Yang tidak ada di kitabnya Bani Israel, salto-salto di dalam rumah ibadah. Tidak bersunat masuk dalam rumah ibadah. Tidak junub masuk rumah ibadah. Tidak wudhu masuk dalam rumah ibadah. Itu tidak ada di kitabnya Bani Israel. Hanya ada di dalam pengajaran ajaran pagan.
di tempat ibadahnya bukannya bersuci, masuk ke dalam sesuai anjuran yang diperhatikan oleh para nabi, tapi mereka dengan gagahnya tidak mengenal apa itu junub, apa itu bertahir, dan seterusnya. Padahal Yesus mempraktekkan, menjalankan puasa, sholat, disunat, wudhu, tahajud, bersedekah, bertahir, dan seterusnya. Itulah Yesus. Lah kalian, mandi junub aja nggak ngerti, mentahirkan diri aja nggak tahu, membasuh tangan dan kaki dan kepala aja nggak pernah. Yang kalian tahu itu mandi aja, mandi. Padahal ajaran para nabi itu mengajarkan syariat, ada aturan mainnya, tidak asal-asalan. Itulah yang dikatakan sunat hati, mentaati segala perintah Tuhan. Tidak ingkar terhadap perintah Tuhan, tidak tegar tengkuk, tidak membangkang. Nah, itu lagi kembali ya, seperti yang diterangkan oleh akrobater tadi. Mereka itu selalu menghina Toa itu. Padahal yang saya katakan Toa tadi, karena telinganya itu buntu, nggak mendengarkan. Kenapa kemudian mereka ini butuh Toa? Coba kita dengarkan seruan Yesus. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Mereka pelintir. Ahad itu bukan berarti satu, tapi satu kesatuan. Pelintir. Sudah nyata-nyata dengarlah wahai Israel. Yang diseru Israel. Mereka pelintir. Kami Israel rohani. Pelintir. Yang diharamkan adalah babi. Dipelintir. Babi hutan yang diharam. Semua dipelintir. Itulah kenapa mereka itu butuh toa untuk di kuping. Jarak 3 senti aja toa itu. Volumenya di fullkan. Itu pun untung kalau bisa mendengarkan. Sedangkan kitab yang sudah bahasa Indonesia pun mereka tidak ngerti. Wahai Bani Israel, seruan Yesus. Ketika ditanya, siapa aja yang disuruh di situ? Sebutkan. 1, Israel. Siapa lagi? Kami juga. Loh kok bisa? Kan Israel aja yang disuruh. Kami Israel rohani. Nenekmu kiper. Akal-akalan. Yang penting masuk gitu loh. Lanjut teman-teman. Nah sekarang aku mau tanya Juma, bisa nggak? Nanti aja Bang, segar-segar. Bang segar-segar. Ya, head sama Juma nih. Iya nanti aja. Punya ilmu apa? Ya punya ilmu apa segar-segar? Tanya dulu, ilmumu apa tentang Alkitab, yuk? Segar dah turunnya dulu, segar. Sebentar, sabar. Emang kamu punya kitab Alkitab? Biblos kali menurutmu? Iya, Bilbos. Wah, iya. Bilbos. Menurutmu apa? Ilmumu apa? Coba Bilbos. jawab dulu. Ayo. Makanya jangan keseringan menggunakan bahasa Quran. Alkitab, giliran sebutkan kitabnya sendiri. Bilbos. Diturunkan aja dulu biar fokus kita Bang. Aduh, lanjut ini video, anaknya. lanjut video. Sedikit Bang, jadi tentang azan tadi ya. Jadi azan itu adalah seruan kepada manusia, bukan kepada Allah. Kalau itu kita berdoa itu ya nggak perlu keras-keras gitu, karena Allah itu dekat, maha kuasa gitu. Nah pertanyaannya adalah, apakah Bang Rudi meyakini bahwa Tuhannya Yesus itu maha kuasa? Sebenarnya kan enggak. Karena apa? Karena Tuhan Bapa harus mengaruniakan Tuhan Anak untuk disalib demi menebus dosa Bang Rudi. Sementara kalau di Islam itu tidak ada yang seperti itu Bang Rudi. Allah mengampuni karena maha, benar-benar maha Bang gitu. Itulah arti sejatinya dari maha. Tapi kalau Bang Rudi kan harus meyakini penyalipan. Oleh karena itu artinya bahwa Tuhan Bapa itu tidak mampu mengampuni manusia kecuali dengan melakukan pengaruniaan anaknya untuk dibunuh disalib gitu. Terus beberapa catatan lagi gitu Bang ya. Jadi beberapa istilah memang diganti oleh teman-teman Kristen gitu. Jadi karena azan maka kemudian mereka mengatakan bahwa Allah itu maha tidak mendengar. Padahal mereka salah pengertian ya, salah definisi bahwa azan itu dianggapnya sebagai seruan pada Allah. Lalu kemudian maha hidup itu diartikan sebagai yang pernah mati lalu hidup gitu. Karena apa? Yesus itu Tuhan yang pernah mati lalu dihidupkan. Lalu kemudian maha hadir gitu. Itu untuk menyembunyikan menyembunyikan politeis dan kemudian untuk mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan hadir di mana-mana gitu. Tapi kan kalau ditanya apakah di kamar mandi atau di septic tank juga ada, itu kan justru
menurunkan kesucian dari Allah gitu. Jadi artinya definisinya itu seringkali dirubah, artinya itu seringkali dirubah hanya untuk menghina gitu. Sejatinya Bang Rudi itu kalau hidup di sekitar umat Islam itu dengarlah bahwa ada azan itu seruan kepada umat Muslim untuk ibadah gitu. Dan kalau di gereja juga kan ada juga yang namanya lonceng gitu, deng gitu ya. Dan umat Muslim tidak pernah ada yang mengatakan bahwa Tuhannya Kristen tuh tuli gitu, nggak ada gitu. Saya kira demikian, Bang, lanjut. Terima kasih Bang Bonar. Ini terkadang yang sering mereka perintir tentang toa, padahal adapun sarana toa bukan berarti untuk tidak kita ini melakukan ibadah menghilangkan kekhusyuan kita dalam menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal begitu sering sudah dari zaman dulu masalah Tuhan untuk seruan untuk umat muslim bahwasanya telah tiba waktunya datang sholat. Nah, mengingatkan pada yang mungkin lupa, ya pantasnya kita kan mengingatkan. Tuh. Oke, langsung kita lanjut dulu videonya atau sebentar, ini toa Bang. Bentar Bang. Silakan. Kalau toa dipakai di gereja waktu berkhutbah pendeta atau pastor, coba kalau bahasanya ada pasti akan dipilih-pilih bahasanya. Coba. Sedangkan sekarang aja dipilih-pilih Bang. Iya, gimana pakai toa? Takut salah. Karena apa? Kalau kedengar sebelahnya umat Muslim, oh gini ajaran Kristen. Nah itu ya Bang. Makanya terbaca ya skillnya ya Bang Yan ya. Nah saya nggak ngomong ke situ. Ya makanya pakai toa itu bahasa skill, Kidung Agung dan sebagainya. Monggo. Nah, lanjut Bang Erwin. Pastinya mereka gerah kepanasan saat mendengarkan Allahu Akbar gitu kan, langsung kepanasan kejang-kejang itu. Padahal Roma 1 nomor 25 menerangkan Allah itu maha besar. Iya kan? Padahal tercantum di kitabnya ya Bang ya. Iya. Allah itu maha besar, Allah kekal, dan dia adalah pencipta. Ini semalam kita bahas kok. Lanjut videonya Bang. Besar, ya badan yang besar, bukan kekuasaannya. Sudah berapa kali saya tanya mereka, wah Tuhan kami maha besar. Ya apa ya maksud maha besar? Tidak satu dunia pun, satu langit, satu bumi pun bisa menampung dia. Oh berarti badannya yang besar. Kan itu kawan. Nah dia mengatakan dibikin toa di kupingnya kayak biar dia mendengarkannya. Dia mempraktekkan kebiasaan dia sehari-hari pakai toa. Karena menurut dia Stop. Ya, makasih. Jadi tadi dikatakan yang besar itu adalah badannya. Sekali lagi saya katakan ya, Rudi ini ya apa istilahnya lah, penjual obat lah cocoknya, ini nggak cocok dia ini membahas tentang agama gitu. Kenapa? Karena semua ungkapannya itu bertabrakan dengan kitabnya. Gitu loh. Mazmur 92 nomor 9. Tetapi engkau di tempat yang tinggi selama-lamanya. Kenapa? Karena diterangkan Allah itu maha tinggi, itu identik dengan kekuasaan yang begitu maha dahsyat. 1 Raja-Raja 8 nomor 27. Tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Apanya itu? Seperti jasadnya kan, tubuhnya kan, badannya kan. Kalau ini yang kamu jadikan acuan, ya. Kenapa saya katakan bahwa ayat ini mencerita tentang badannya berdasarkan pemahamanmu? Karena di ayat ini dikatakan bahwa sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi seluruh langit tidak dapat memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Berarti berbicara mengenai kebesaran tubuh dong. 2 Tawarik 6 nomor 18. Tetapi benarkah Allah hendak diam bersama dengan manusia di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau, lebih-lebih rumah yang kudirikan ini. Berarti berbicara mengenai badan dong. Lalu kemudian Roma 1 nomor 25. Itu nyata, itu semalam kita sudah bahas di sini. Bagaimana kemudian Allah itu dikatakan
Allah itu maha besar. Allah itu maha besar artinya apa? Besar dari segala-galanya. Tapi Allah tidak bisa dipersamakan dengan makhluk. Yang diterangkan di situ jelas ya bahwa kitabnya mereka mengajarkan itu. Jadi tidak mungkin kemudian orang ini bisa berbicara mengenai kebenaran sementara tidak memiliki ilmu sama sekali. Itu yang perlu dipahamkan kepada si Rudi ini. Mudah-mudahan dia paham bahwa mereka ini adalah orang-orang yang mengatasnamakan, memuliakan Yesus, tapi sebenarnya mereka itu menistakan Yesus mereka itu. Karena apa yang diajarkan itu tidak berkesesuaian dengan apa yang kemudian diterangkan oleh Yesus itu sendiri. Coba. Jadi orang ini benar-benar ya harus belajar lebih banyak lagi. Banyak dalil di dalam kitab mereka yang menerangkan bahwa Allah itu maha besar, maha benar, ya. Allah itu maha suci. Banyak dalil-dalil seperti itu. Jadi orang ini memang ya kudu wajib belajar lagi lebih banyak. Karena ternyata memang dia tidak memahami kitabnya mereka sendiri. Di dalam kitabnya mereka itu banyak dikatakan itu Allah maha besar, Allah maha suci, Allah maha tinggi. Ya, Mazmur 95 nomor 4, sebab Allah maha besar. Ya, Yeremia 32 nomor 18, Nehemia 4 nomor 14. Ingatlah kepada Allah yang maha besar. Jadi banyak dalil di dalam kitab mereka yang menerangkan Allah itu maha besar. Ya, 2 Samuel 7 nomor 22, sebab itu engkau maha besar ya Allah. Banyak dalil, banyak ayat yang menerangkan bahwa Allah itu memang maha besar. Jadi orang ini memang tidak ada ilmu. Hanya karena ya itu tadi ya, hanya mau mencari remah-remah dalam hidupnya. Silakan dilanjut sahabat-sahabat. Silakan. Sedikit Bang. Monggo. Iya. Jadi kalau kita baca PL atau kita minta pendapat dari para rabi bahwa Tuhannya Israel itu tiada tara, tiada serupa, tiada sama. Ya, satu unik gitu. Persis seperti yang dikatakan oleh Musa, dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tiada tara, tiada serupa, tiada sama, satu unik gitu. Dan itu diulang lagi oleh Yesus gitu. Tapi bagi teman-teman Kristen itu menjadi ada setaranya, ada yang serupanya gitu, ada yang samanya, yaitu Tuhan kedua dan Tuhan ketiga gitu. Nah, oleh karena tiada tara, tiada serupa, tiada sama, maka kemudian ketika kita menyebut maha besar, itu bukan tentang badannya yang sama seperti manusia, bukan gitu. Lalu kemudian pertanyaannya apanya gitu? Ya paling aman untuk mengatakan bahwa kekuasaannya maha besar, Allahu Akbar gitu. Karena apa? Jangan sampai kita menyamakan Allah dengan apapun gitu. Saya kira demikian Bang, lanjut. Terima kasih Bang Bonar. Ada saudara yang lain mau menanggapi? Silakan. Kalau nggak ada kita lanjutkan dulu videonya. Tes. Silakan Pak Ustadz Tata menanggapi. Ya. Jadi pertama tentang azan ya. Itu kalau dalam lugotnya itu an-nida. Nida itu undangan, dulu di zamannya Rasulullah udah ada azan itu. Lalu supaya orang itu tahu kapan waktunya kerja biar berhenti, maka disyariatkan ada azan itu. Karena memang kita diberi perintah oleh Allah sholat ada waktunya. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta, diberi waktu. Sehingga supaya orang itu ingat, bagi yang ada yang di sawah atau di mana itu lewat azan itu kan tahu, sudah azan, tinggalkan semuanya. Gitu ya. Jadi bukan untuk Allah tidak mendengar, bukan. Itu untuk kita supaya saudara-saudara kita itu tahu. Nah, kalau masalah Allahu Akbar, Allah Maha Besar ya, kenapa? Dalam Ulangan 10:17, sebab Tuhan Allah mula, Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap. Nah itu ya. Jadi di dalam kitab mereka banyak juga, benar kata Gurunda ya, Gurunda Juma. Banyak ya, yang besar, dahsyat gitu. Terus apa salahnya kalau kita Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini maksudnya apa? Ini nida gitu ya. Biar orang-orang itu tahu.
yang jauh gitu, biar tahu waktunya, udah waktunya ini, waktu zuhur ya biar tahu, biar tinggalkan semua apa, biar mandi, ya wudhu, baru sholat. Ya, nggak ada pakai toa, karena orang kan jauh-jauh. Kalau zaman dulu itu kan ada yang di kebun kurma gitu ya, sehingga bila naik ke Ka'bah di dataran tinggi supaya menyeluruh, makanya menoleh ke kanan ke kiri gitu ya, disunahkan gitu. Sehingga kayak gini nih, aduh, nggak tahu cuma apa ya, cuma menyalahkan, nggak tahu maksudnya gitu ya. Oke, lanjut. Terima kasih Pak Ustadz Tata. Ada saudara yang lain mau menanggapi? Silakan. Aku Bang, sedikit aja. Silakan Bang Yan. Supaya mengingatkan aja, saya mengingatkan aja. Seperti Opung Lamsen Naibaho. Tuhan saya Maha Kuasa, tapi Maha Lemah. Coba. Bagaimana ini kayak begini kan Pak Lamsen kan? Banyak lagi yang lain Pak Lamsen. Monggo siapa? Karel, sebelum dilanjut videonya. Monggo. Karel, monggo. Baik ya, terima kasih ya sekali lagi ya. Saya lihat alangkah baiknya mungkin kalau membahas atau menyajikan reaksi seperti ini ya boleh ditanggapi, boleh meluruskan saja apa yang menjadi kesalahpahaman atau yang sengaja dipelintir-pelintir oleh sang debaters, namanya juga debaters. Saya pikir tidak usah ditambah-tambah lagi, apalagi misalnya kalau saya tadi memberikan komentar lalu menyatakan kitab saya lebih rendah dari apa tadi, ya direaksikan saja tentang Rudi itu, diluruskan atau dari Al-Quran. Ini benar. Pertanyaannya gini, mohon bentar Bang Karel gini. 72 ya Bang Jo? Bisa sebentar ini menanggapi Rudi Yohanes tadi. Ini saya langsung dari live dari ini ya, dari Oke, sebentar ya sama Karel. Monggo Bang Jul, aku pin dulu. Rudi Yohanes pernah keluar dapat sumbangan untuk membangun gerbang ataupun rumahnya. Kami semua muslim berdasi untuk apa? Untuk membawa. Ini sebagai contohnya ini. Alhamdulillah tadi sudah dipakai sholat bersama dengan masyarakat ini, dan di sini hari ini kita lagi kumpul-kumpul dengan masyarakat sini. Alhamdulillah. Bisa dilihat teman-teman. Insyaallah. Nih. Tadi kita pakai sholat bareng di sini. Kita kumpulkan donasi untuk membangun rumah Allah. Berbeda dengan Rudi Yohanes, mengumpulkan donasi untuk kepentingan pribadi. Ini lagi kumpul semua. Oh, fitnah kamu Mas, fitnah kamu. Rudi Yohanes itu membangun segar-segar. Ini siapa yang masukin segar-segar? Rumah panti asuhan Mas. Segar-segar. Jangan dulu masukin dulu. Nih, kami membangun untuk rumah Allah ya, bukan untuk pribadi ini. Sering mereka keluar lah, umat muslim kok mengumpulkan donasi nggak malu katanya. Oh tidak, kami untuk membangun rumah Allah nggak akan malu. Ini bisa dilihat teman-teman, ini gendangnya sudah kita pasang. Insya Allah lusa atau besok sudah kita pelur ini ya. Bukan di pelur Bang. Iya, di plaster. Ini di sini. Ya demikian Mas Yan dan teman-teman yang lain, silakan dilanjut. Oke, terima kasih Bang Jul yang ada di Blora dengan Bang Handi dan Jenol dan Mas Egal ya di sana ya, Viral Indonesia. Betul. Oke, salam semua buat saudara-saudara muslim di Blora, Bang Jul. Monggo Bang Erwin dilanjut. Oke, siap. Orang tuh tuli semua. Tuhannya pun tuli. Bisa jadi gitu, kita nggak tahu kan kenapa harus pakai toa. Si Zuma itu menjerit-jerit, berteriak-teriak. Kalau katanya memanggil, semua orang sekarang rumahnya masing-masing udah punya jam.
Kalau katanya tidak semua orang melihat jam, semua orang di rumahnya masing-masing sudah ada televisi, sudah ada radio. Akan begitu kawan. Sedangkan dipanggil pun tidak mau datang katanya misalnya. Terus sudah kau bertoa-toa, apa orang datang? Kan tidak. Kalau gitu datangilah ke rumah masing-masing, panggil satu-satu. Kan itu bujuk, tarik, paksa. Tapi karena isi kepala si Zuma ini kotoran, ya begitulah kawan. Suaranya aja yang kuat, isinya nggak ada, kosong. Terus dia kayak ibu-ibu, kencang sekarang bicara kawan. Kayaknya dia stres semenjak istrinya meninggal. Dia jadi stres. Saya nggak tahu ada perubahan perilaku dalam hidupnya kawan-kawan ya. Dia sekarang mau mencari wanita-wanita yang soleha-solehi ya. Mungkin dia membuat suara-suara kuat ini biar banyak yang tertarik sama dia. Stop. Jadi kawan, kita nggak tahu. Stop. Ini, Bang Juma bentar, Bang Juma ini nggak usah ngomong Bang Juma, nanti kesannya pribadi. Oke. Ini debat Alkitabiah atau Bible ataupun Al-Quran, apapun itu, hadis dan sebagainya. Malah ke pribadi. Apa hubungannya? Ya kalau kami Muslim, mohon maaf nih Iwan Filah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Bang Juma juga, mohon maaf sekali. Kalau istri kita meninggal atau suami kita meninggal, ya setelah 100 hari, wah ya boleh kita menikah lagi. Nah sekarang saya nanya Ruth, ke Anda, kalau istri Anda meninggal, Anda boleh kawin lagi nggak? Atau Anda yang meninggal? Atau cerai lah? Ayo, jawab dulu. Ini kok jadi masalah pribadi di situ. Monggo Bang Erwin, ditambah lagi Bang Erwin. Sedikit Bang, mohon izin. Monggo. Jadi mohon izin kita usahakan supaya Bang Juma tidak ikut menjawab, biarkan aja Bang Juma. Ya biarlah gitu aja menggonggong, kafilah berlalu gitu. Nah yang pertama ya kita sebaiknya tidak menyerang pribadi orangnya ya. Ya kita fokus saja ke materi yang dibicarakan, materi yang didiskusikan, supaya kemudian apa yang kita hasilkan itu memang betul-betul bukan dasar kebencian, tapi dalam rangka kebenaran. Itu yang pertama. Yang kedua, apapun statusnya Bang Juma, ya bukan berarti lalu kemudian itu membuat pendapatnya Bang Juma menjadi salah, tidak ya. Silahkan disalahkan pendapatnya Bang Juma gitu. Kalaupun kemudian nanti misalnya Bang Juma itu menikah lagi, itu bukan berarti bahwa Bang Juma itu kemudian seluruh pendapatnya salah, tidak gitu. Itu hal yang berbeda. Lalu kemudian yang ketiga, bahwa Bang Juma itu baru berduka, itu betul gitu. Tapi kemudian tuduhan Abang mengatakan bahwa akibat dari itu maka kemudian sekarang Bang Juma begitu, itu kayaknya itu terlalu dangkal Bang, itu tidak pas. Karena apa? Karena itu penghakiman sebenarnya. Bang Rudi kan orang yang debater ya, tahulah kriteria debat seperti apa yang bagus gitu. Maka usahakan supaya debatnya seperti yang Abang harapkan, yaitu apa? Berbobot, berkualitas gitu. Ya tidak. Ya mungkin ya Bang Rudi bilang bahwa kepalanya isi kotoran gitu, justru itu mengenai Abang sebenarnya, karena Abang menunjukkan hal-hal yang sejatinya itu tidak pas dengan aura perdebatan gitu. Saya kira demikian Bang, makasih. Terima kasih. Sedikit ya. Sebenarnya kalau mengatakan di dalam kepala Bang Zuma ini adanya kotoran, kalau bagi saya itu mungkin kalau dengan Bang Zuma ini hanya diam, orang akan menilai siapapun yang ucapannya itu adalah kotor, itulah yang punya otak yang ada di dalamnya sebuah kotoran. Nah dengan dia mengatakan seperti itu yang ucapannya adalah kotor, berarti yang di dalam otak dia yang punya kotoran. Kan seperti itu. Nah terus keduanya, di dalam dia melakukan reaksi, oke lah, dia melakukan reaksi. Sebagai tindak lanjut mungkin dia keyakinan, dalam segi keyakinan disenggol oleh Bang Zuma tentang ayat yang mengatakan 100 istri. Tapi bukan berarti dia mempunyai hak secara paten ya untuk mengatakan tentang pribadinya Bang Zuma. Itu hak asasi Bang Zuma mau menikah lagi. Toh di dalam keyakinan Muslim, Islam itu menikah dengan aturan-aturan ini sudah ditentukan, pastinya tidak dilanggar, itu diperbolehkan. Jadi Rudi Yohanes ini nampaknya
adabnya memang benar-benar sudah ketinggalan di parit itu. Silakan saudara yang lain untuk menanggapi. Oke, saya menanggapi. Monggo Pak Ustadz. Jadi gini ya namanya orang kayak gitu ya, orang yang bilang gitu yang isinya yang nggak baik gitu ya. Kalau bagi kami seorang gurunda itu isinya Alkitab marah. Nah ini malah ditakutin. Justru kami bangga sebagai muridnya beliau dengan adanya musibah ujian pada beliau tidak gentar, tidak turun sama sekali tentang dakwahnya. Ini kan luar biasa bagi kami itu. Dengan adanya beliau kena musibah, kena ujian, tapi dakwahnya beliau sama sekali tidak merubah gitu ya. Malah tambah semangat. Nah, luar biasa ini tuh. Justru bagi kami yang muslim ya. Ini jadikan contoh orang seperti beliau ini gitu. Tapi karena dia orang ini orang yang nggak suka ya bebas ngomong apa saja. Tapi bagi kita justru kami bangga gitu ya. Mungkin itu saja. Oke, lanjut. Terima kasih Pak Ustadz. Silakan saudara yang lain menanggapi, Bang Yan. Saya boleh. Sebentar. Oke, kita tunggu sebentar sedikit aja Pak Ustadz Munggol. Kalau saya di posisi Bang Juma belum tentu saya bisa Bang Juma. Itu aja. Sebenarnya apa? Kalau orang berduka atau menangis, mungkin karena betul-betul mencintai seseorang perempuan, menghargai perempuan. Ini yang dicerminkan orang-orang Muslim, umat Muslim. Bagaimana menaikkan harga martabat perempuan. Kalau Rodi Hanas coba bahasanya. Astagfirullahaladzim. Silakan Ustaz Unggul. Saya sedikit Bang, nggak apa-apa Bang, saya tanggapi nggak masalah kok. Oke Bang, boleh kalau Bang Unggul. Jadi gini, Bang Ruth, mengenai kematian, Ruth, jangankan kita manusia, Tuhanmu saja mati kan? Iya kan? Jadi kematian itu adalah merupakan awal dari kehidupan yang sesungguhnya, Ruth. Orang beriman itu tidak tersakiti dengan kematian. Tapi orang beriman itu hanya disedihkan karena terputusnya untuk sementara hubungan antara suami dengan istri. Ruth, istri saya betul sudah tidak ada secara jasmani, Ruth. Tetapi dalam kehidupan saya beliau tetap ada. Dan saya bahagia ya memiliki istri kayak beliau, Ruth. Istri saya itu alhamdulillah ya, kami tidak pacaran. Kami menikah, kami tidak melakukan sesuatu tindakan yang murka di hadapan Allah. Dan satu hal yang mesti kamu paham, Ruth, ya, saya bahagia kenapa? Karena istri saya itu pergi meninggalkan dunia ini tanpa meninggalkan cacat di mata saya. Satu-satunya saya boleh katakan yang saya tahu ya, Rudia, satu-satunya suami yang patut berbangga ya mendapatkan istri kayak istri saya itu ya saya. Saya yang tahu. Istri saya itu asal kamu tahu, dia tidak memiliki HP. Dia tidak memiliki Facebook. Dia tidak memiliki WA. Dia tidak memiliki akun sosmed. Padahal asal kamu tahu, dia pemilik daripada tempat wisata yang lagi tenar di Kota Makassar. Pemilik pribadi, bukan swasta, pribadi. Suaminya adalah direktur utama di 3 perusahaan, asal kamu tahu. Suaminya adalah area manajer di salah satu BUMN di negara ini, asal kau tahu. Dan istri saya itu adalah istri dari 3 direktur utama di perusahaan. Tapi istri saya tidak pernah bangga. Dia hanya berpesan, jika dia sakit sehari sebelum dia meninggal, Ruth. Abah, kalaupun harus kita berpisah, ya, kenanglah apa yang pernah aku lakukan yang baik-baik di matamu. Dan lupakan hal yang buruk. Dan selalulah berdoa agar kita disatukan kembali di jannah. Itu pesan istri saya, Ruth. Ruth, itu pesan istri saya. Dan demi Allah, Tuhan yang saya sembah, Ruth. Istri saya itu tidak pernah tanya saya punya penghasilan berapa, Ruth. Coba. Istri saya seumur hidup sama-sama dengan beliau. Tidak pernah sekalipun minta dibelikan celana, Ruth.
apalagi tanya uang. Tidak pernah, Ruth. Banggakan saya. Apakah kamu bisa merasakan di dalam rumah tanggamu seperti itu, kawan? Saya lihat justru kamu sakit-sakitan. Orang sakit-sakitan seperti Anda ini, itu karena hidupnya tidak tenang. Kenapa tidak tenang? Karena sebagai pemimpin itu berat. Dan kalau kondisi Anda seperti ini, saya rasa Anda tidak mampu menjadi pemimpin, atau yang Anda pimpin itu tidak mencerminkan adalah orang yang baik. Istri saya, alhamdulillah, amanah dia. Bayangkan saja seorang istri tidak pegang HP, tidak punya sosmed. Zaman sekarang, Ruth, di mana suaminya adalah seorang pemimpin besar. Ini ditahu, orang-orang tahu. Zulkifli M. Abbas itu tahu. Orang Makassar tahu channelnya siapa ini. Orang-orang kantor saya sudah tahu Zulkifli M. Abbas itu punya channelnya siapa. Jadi kalau saya menyatakan sesuatu yang dusta itu berarti semua orang tahu dong saya ini pembohong. Dan ini saya di rumah, di sini ada ipar saya, di sini ada mertua saya. Mereka mendengarkan. Ya, Ruth, sahabatku Rudi, jadi lain kali kalau kamu jengkel, kamu kesal, kamu tidak suka dengan kebenaran yang saya sampaikan, jangan serang pribadi saya. Karena percayalah, mau Tuhanmu itu Yesus, mau Tuhanmu itu siapapun yang kau anggap maha kuasa, mau dahsyat, kematian itu akan datang ke kamu juga, Ruth. Kalau bukan kamu, istrimu duluan atau bersamaan. Ya, semua manusia itu akan mati, kawan. Jadi jangan karena saya kemudian suara saya besar, kamu menganggap saya depresi, kamu menganggap ini kesengajaan agar orang suka sama saya, agar saya dapat istri lagi. Jangan seperti itu. Jangan. Orientasi saya bukan untuk wanita, saya berkeras suara. Orientasi saya keras suara untuk menyadarkan kalian. Untuk mencontoh kepada orang Islam, mencontoh kepada pengikut para nabi, orang-orang muslim, orang-orang saleh, orang-orang yang taat di dalam menuhankan kepada pencipta alam semesta, bukan taat kepada pendiri agamanya yang mengajarkan menyembah kepada sesamanya makhluk. Takbir. Saya bangga, Ruth. Saya bangga menjadi seorang yang mengantar istri saya ke penghujung hidupnya. Ya, saya bangga. Di hari sebelum dia meninggal, dia masih bisa bercakap-cakap dengan baik dengan saya. Dia masih mengelus-elus tangan saya. Coba. Dan dia sampaikan 40 hari sebelum meninggal itu sudah disampaikan kepada saya tanda-tanda kematiannya. Bangga saya, Ruth. Bangga. Dan bahkan sedikit kalau teman-teman... Sedikit Bang Zuma. Silakan. Kita kan malam Jumat. Di sini ada Ustadz Tata, ada Ustadz Unggul. Jangan nangis Juma, jangan nangis. Kita kirim walaupun saya menangis itu karena saya bangga terhadap istri saya. Istri Bang Zuma, ya. Untuk almarhumah, kita mohon dipimpin Pak Ustadz Tata atau Pak Ustadz Unggul, kita kirim surat Al-Fatihah untuk almarhumah. Masya Allah. Monggo Pak Ustadz Tata. Silakan Ustadz Tata, Ustadz Unggul. Ustadz Tata, monggo. Ya, baiklah. Jadi dengan kami, karena kami merasa muridnya beliau, istrinya beliau juga kami banggakan. Nah, jadi kita mumpung banyak yang kumpul di sini, ngirim satu Fatihah. Mudah-mudahan dengan barokahnya surat Fatihah, amalnya beliau, ketaatan beliau kepada suami ini luar biasa. Ahli jannah udah ya. Dan ini kita husnudzon itu bukan cuma asal-asalan, tapi benar-benar husnudzon kita. Bukan di karang-karang, karena saya juga kenal beliau lama gitu ya. Nah, kita kirim Fatihah satu kali saja. Ya. Mudah-mudahan amal beliau, ya, baik tentang ibadah kepada Allah, tentang ketaatan beliau kepada Bang Zuma, diterima oleh Allah, dan kalau ada kesalahan-kesalahan dimaafkan oleh Allah. Dan menempati jannahnya Allah. Ya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya. Amin. Oke, lanjut. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya, sedikit lagi sahabat. Monggo. Ya, Ruth, itu saya belum sebut semua, Ruth. Saya juga komisaris di beberapa perusahaan, Ruth. Dan ya, sedikit lagi saya katakan bahwa saya ini juga pengembang. Saya ini developer, Ruth.
Itu berkat daripada kesabaran saya. Ya, orang Makassar itu pasti tahu saya membangun perumahan di mana, perumahan saya ada di mana, dan saya sekarang lagi proyeknya di mana. Tapi saya tidak perlu sombong dengan itu semua, Rudi. Kamu selalu menghujat saya, mengatakan dulu semua itu selalu menghina orang yang minta sumbangan. Sekarang dia minta sendiri. Itu karena saya punya yayasan, Rud. Kalau pribadi saya ngapain? Nggak perlu. Ada Allah yang memberi rezeki. Tapi karena saya sudah punya yayasan, jadi kemudian teman-teman juga menyarankan saya mendirikan masjid atas nama istri saya, maka saya memberikan peluang kepada sahabat-sahabat muslim untuk ikut berpartisipasi, Ruth. Dan itu bukan kepentingan pribadi saya. Tidak seperti Anda membangun sebuah rumah tempat tinggal, kemudian diembel-embeli rumah anak terang, ya supaya lancar donatur. Saya tidak kayak begitu, Ruth. Dan tolong sekali lagi saya minta kepada kamu ya, biar bagaimanapun kita ini adalah saudara, sebangsa setanah air. Tidak perlulah kamu mengungkap masalah pribadi saya, bahwa istri saya sudah tidak ada. Toh nanti kamu akan merasakan hal yang sama. Kamu mau ketika istrimu meninggal aku olok-olok kau? Tentu kamu tidak mau kan? Jadi katanya kamu ajaran kasih. Ya, janganlah seperti itu ya, karena kamu pun akan merasakan hal itu. Kalau bukan kamu yang ditinggalkan, kamu yang meninggalkan, atau kamu yang berdua akan meninggalkan anak-anak kalian. Karena kematian itu akan menjemput kita semua. Ya, semua makhluk itu akan merasakan mati. Dan tanda-tanda kematian itu saya lihat dari wajahmu itu sudah mulai nampak. Sudah kelihatan. Oke, itu bercanda ya, Bang Rudi ya. Jadi terima kasih ya Anda telah memfitnah saya dengan fitnahan yang menurut saya itu ya lelucon aja. Sekedar Anda tahu, ini saya bukan pamer, bukan sombong. Supaya kamu itu menjaga diri, kamu berdialog dan kamu sedang membahas siapa. Itu aja Bang Rudi ya. Makasih kawan-kawan, silakan dilanjut. Oke, sedikit silakan, aja Bang Ustadz Tunggul. Monggo. Silakan Ustadz Tunggul. Ya, udah komplit ya. Yang tadi jadi nggak perlu saya tambah lah. Itu hanya menandakan semua ya, semua, nggak cuma wa'labu doang. Kalau sudah nggak bisa, itu ada ya Margaret Thatcher. Ketika orang tidak lagi menggagas atau menyerang konsep politik saya, tetapi menyerang pribadi saya, berarti orang yang menyerang Margaret Thatcher ya, dulu Perdana Menteri Inggris, berarti orang tersebut sudah tidak punya lagi pondasi. Nah ini contohnya nih si wa'labu. Ketika konteks dan tema dan nilai-nilai akademis sudah pudar, maka yang diserang pribadinya semua begitu. Mudah-mudahan di debater-debater Islam tidak ada yang seperti itu ya. Kalau saya memang ya ad hominem, tetapi maksud dan tujuan adalah ketika orang menghujat Nabi Muhammad, menghujat keluarga beliau, menghujat sahabat-sahabat beliau dan umat beliau, itu saya memang dengan sengaja menghujat penghujatnya agar berhenti menghina Nabi Muhammad. Karena saya insya Allah sampai mati nanti nggak akan pernah menghujat Yesus ataupun maminya Yesus. Nah itu ya. Lalu masuk ke tema lah. Tadi si wa'labu bilang, padahal tiap orang zaman sekarang sudah ada jam, sudah ada apalah masing-masing orang punya. Nah itu naik pesawat. Setiap orang punya jadwal, setiap orang punya jam, tapi ada panggilan ting-tung, first call. Jakarta tujuan Makassar, silakan masuk ke gerbang 1. Ya, jangan ke gerbang 2, 3, 1 karena nggak ada, mau menuju akhirat itu cuma 1, nggak ada 3 ya. Jadi disuruhnya ke gerbang 1. Nanti panggilan kedua ya, final call. Itu orang udah punya jam, punya tabel, punya HP. Artinya apa? Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Jangan sampai nanti kalian
akhirat, ya Allah saya nggak pernah mendengar tentang Al-Quran. Ya Allah dulu Zuma nggak pernah cerita tentang Nabi Muhammad. Ya Allah dulu Sugi nggak pernah cerita tentang membangun masjid. Nah semua ini dikabarkan sampai dipanggil-panggil. Perkara orang udah dipanggil azan nggak mau datang, itu bukan azannya yang salah, berarti orangnya yang salah. Ada pula orang yang di samping masjid, walaupun dia non muslim, dia tidak berkeberatan, akan lebih pusing dia ketika pindah. Ini ada ya, nggak semua orang lah, tapi ada faktanya manusia itu berbagai macam rupa dan warna. Ketika dia pindah, di sebelahnya itu apa ya, semacam tempat minum-minum, tempat ya semacam diskotik gitulah, walaupun bukan diskotik, saya anggap seperti itulah. Dia pusing cerita sama saya rindu dengar suara azan, saya rindu dengar anak-anak kecil membaca sholat walaupun dia non muslim. Nah itu berarti manusia yang perlu dinilai, bukan azannya. Saya rasa gitu Bang Yan. Thank you. Oke, terima kasih Pak Ustadz Unggul. Apa betul? Betul. Assalamualaikum Bang Juma. Bentar, kemana aku boleh ke Bang Juma? Silakan Pak Rudin. Silakan Pak Rudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma ya, penasaran aku. Bang Juma, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Jadi begini Bang Juma, ingat enggak mau bikin film dari jadi standby? Iya, ingat. Ingat, Bang. Oke, ingat katanya Pak Rudin. Oke, tadi apa yang dikatakan Pak Ustadz Unggul itu betul. Seperti orang mau tenggelam, jerami yang mengambang aja disikat Bang. Itulah Rudi Yohanes. Gak bisa menjawab Bang Juma, debatnya Bang Juma, ya nyerang pribadi, begitu ya. Kalau orang kepanasan tentang azan di dalam Islam ya, orang yang kepanasan dalam Islam kalau ada azan siapa? Coba jawab dong, siapa? Setan. Oke, itu ya. Kami bukan ya iblis betul. Jadi mohon maaf ya Iwan, ini di dalam Islam. Itu aja, monggo dilanjut Bang Erwin videonya. Sebentar Pak, bisa. Ustaz, sebentar. Monggo. Pertama saya mendengar cerita dari Bang Zuma tadi ya cukup sedih ya. Tapi pada dasarnya itu si Rudi Yohanes ini sudah hampir putus asa. Kenapa? Karena Bang Zuma tuh selalu nampar pakai Alkitab dia gitu loh. Jadi apanya orang pasti ketenyangi yang di tidurnya itu Bang Zuma. jadi tetap terus Bang Zuma, mana tahu karena sekarang pun banyak gelombang-gelombang mualaf saya lihat pun di luar sana kan. Amin. Ya, jadi ini hampir putus asa ini. Entah karena perpuluhannya udah kurang atau gimana nggak tahu juga ya. Oke, terus yang cocoknya Wak Labu ini memang betul Wak Labu. Kalau di Sumatera tuh di Medan itu Wak Labu tuh dibuka labu, dibelah labu nggak ada isi itu. Memang benar Wak Labu ini. Ya silakan Pak, makasih. Oke, ini ada Moreh Rizky, silakan Moreh. Ya, saya sih segar. Silakan Moreh. Ya, saya sih sedih ya ngeliat kayak gini, ngeliat sudah menyerang pribadi, apalagi mengungkit istri dari almarhum Bang Zuma. Saya masih ingat ketika kejadian waktu dapat informasi. Di sini Bang Zumanya pun ada. Ketika Bang Zuma baru berduka, saya ngubungin Bang Zuma tapi tadi angkat. Saya langsung WA, beliau langsung balas saya. Nah, beberapa bulan kemudian saya tahu sekali, walaupun saya belum pernah merasakan apa yang Bang Zuma rasakan ya secara ini. Ketika Bang Zuma story-nya, di story WA-nya sedang mengingat almarhumah istrinya. Di situ hati saya tergugah. Saya bilang ke Bang Zuma, abangku yang sabar Bang. Betul ya Bang Zuma ya, waktu itu saya langsung WhatsApp. Iya Dinda. Iya. Benar. Nah, saya melihat orang yang model mukanya kayak gini, muka iblis kayak gini ya. Muka iblis, muka orang nggak sekolah kayak gini yang namanya Rudi Yohanes. Ini maaf ya, saya kalau mau ngomong bajtit gitulah, saya sensor gitu loh. Dan orang ini orang susah ini orang susah. Dari kecil dia susah,
Dari kecil dia susah, hidup penuh dengan kesusahan, dan memang cari makan dia ini dari konten gitu. Dan ini orang yang tak berilmu yang seperti ini, tak berilmu, tidak punya education, ya. Dan lahir dari bibit yang hancur memang, yang seperti ini, gitu loh. Karena dia tak punya adab, gitu loh. Dan saya tak akan salahkan manusia satu ini, tapi saya akan salahkan kedua orang tuanya kalau saya. Kenapa saya katakan demikian? Berarti orang tuanya terlalu dungu untuk mendidik anak yang satu ini sampai besar ya seperti ini. Walaupun ada alasan, oh mungkin aja dia selama 24 jam itu kan nggak selalu orang tua itu mengawasi, oh tidak, itu tetap tanggung jawab orang tuanya. Nah hasilnya seperti ini nih, hasilnya seperti ini ketika orang tua gagal mendidik seorang anak, hasilnya besar seperti ini, seperti Rudy Yohanes ini, tak punya adab, gitu loh. Untuk jadi orang beradab itu nggak perlu kamu harus sarjana, harus master, harus doktor, ya. Cukup kamu mendapatkan didikan etika moral yang benar dari kedua orang tuamu, maka kamu akan jadi orang yang beradab gitu. Oke lah, kita ini berapologet gitu loh. Terkadang kita tarik urat saraf gitu untuk berdialog. Tapi tidak ad hominem juga, tak serang personal juga. Apalagi membawa-bawa seseorang yang sudah tiada dan itu dicintai sekali oleh Bang Juma, itu biadab kalau kata saya gitu. Seperti itu. Iblis, Bang. Iya. Memang begitulah rata-rata manusia penyembah manusia. Itu saja tambahan dari saya. Terima kasih Pak Yangga kembali. Oke, makasih Sekarang Bang kita ngomong nggak? Reski. Iya, Monggo iya, segar-segar. Silakan. Jadi buat Juma aku turut berduka cita ya, aku baru dengar nih. Nah, jadi gini Juma, kalau kau memang istrimu kan udah tiada, pesanku ya, dengar Juma, ini serius nih. Kamu tidak akan merasa sukses kalau kamu tidak bisa menjadi jaminan kepada anakmu itu contoh yang baik, Juma. Ini serius kata-kataku. Kemana lagi kata kau? Itu kan pesanku buat Juma. Kemana lagi? Iya. Makasih. Makasih Bang Segar-Segar. Ya, monggo Bang Juma, dijawab Bang Juma. Tidak akan walaupun kekayaannya banyak. Tapi dengan tersenyum aja. Nah, gitu. Juma punya anak nggak sekarang nih? Kutanya dulu. Alhamdulillah punya anak kandung 3, anak angkatku Segar, banyak. itu Bang Zuma dan Bang Caniago. Tolong Bang Caniago apa mood dulu, biar Bang Zuma yang menjawab secara bijak. Siapa tahu seger-seger ini memang anak kecil yang minta dielus-elus kepalanya. Silakan Bang Zuma. Betul. Iya, makasih ya saudara seger-seger ya. Sekarang Anda ada kemajuan, sudah bisa tidak gemeteran ketika masuk di Zoom Muslim. Jadi gini, di dalam ajaran agama Islam itu tujuan hidup itu seorang laki-laki sebagai pemimpin itu harus menciptakan generasi yang jauh lebih hebat daripada diri sendiri. Itu satu. Dari segi duniawi lebih-lebih akhirat. Karena apalah tujuan arti hidup ini kalau misalnya hanya bisa mengumpulkan harta tapi tidak mampu meninggalkan anak yang soleh dan saleha. Jadi tujuan saya dan almarhumah istri saya itu ya menciptakan anak-anak kami itu menjadi anak soleh dan soleha. Alhamdulillah ya Allah, Allah itu sangat luar biasa. Anda menggugah hati saya. Saya dalam mendidik anak saya itu saya tidak pernah menemukan kesulitan sampai hari ini untuk mengajak mereka beribadah. Nah itu yang utama. Anak saya, ini saya cerita sedikit ya, segar-segar, khusus untuk segar-segar. Anda bisa membayangkan, di rumah saya itu ada beberapa kendaraan, ya, terkhusus kendaraan roda 4. Seorang anak di tahun 2021 ini, di mana teman-temannya itu pada gila-gilaan minta dibelikan kendaraan. Anak saya yang pertama, yang sekolah di Smanko, sekolah khusus olahraga itu, saya paksakan sampai saya biasa berkeras urat leher dengan dia hanya untuk meminta dia pakai kendaraan roda 4 ke acara temannya, dia nggak mau. Hebat bukan didikan orang tuanya? Saya tanya, kenapa Aji nggak mau pakai mobil? Nah, ini kan hujan. Lagian kalau naik motor kan cuma 2 orang. Kan kamu bisa kasih menumpang temanmu. Ini saya di rumah dan mereka anak saya dengar. Tidak mungkin saya ngarang. Apa yang dikatakan? Abah, kalau saya pakai kendaraan mobil, teman-temanku naik motor, saya takut teman-teman saya mengira saya sombong. Coba.
anak saya usianya 16 tahun. Itu hasil didikan istri saya juga. Di mana anak sekarang, kalau saya lihat ya, saya tidak cerita anak orang. Tapi rata-rata staf saya kalau mengeluh, pasti anaknya. Bahkan ada yang berkelahi dengan anaknya. Alhamdulillah ya, nasihat saudara Segar-Segar itu jauh sebelum saya sudah lakukan di rumah saya ini. Alhamdulillah. Anak-anak saya mendengarkan, mereka mudah untuk saya beri nasihat dan mereka patuh terhadap perintah dan juga mereka sayang terhadap almarhumah ibunya. Begitu kawan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Juma. Itulah Segar-Segar ya. Mudah-mudahan bisa didengar dan jawabannya sudah. Bisa. Jadi gini ya. Sebentar, Pak Segar-Segar. Sebentar. Satu kali ada yang. Jadi gini Segar-Segar. Umat Muslim, saya sebagai laki-laki, sebagai bapak, hanya satu pada anak tuh, menjadi orang yang soleh. Satu, tidak meninggalkan sholat, pintar mengaji, bukan sukses karena dia kaya. Segar-Segar ya. Itu, dan mengerti adab kepada orang tua, kepada orang yang bukan seagama. Terima kasih. Lanjut, Segar-Segar monggo. Nah, kutanggapi yang komentar sebelum aku, yang sesudah aku tadi, sebelum aku. Nah, Iya. Tadi cuma lain yang membilang orang sang debater itu miskin dari kecil. Emang salah nggak orang, walau oke, logika dia, aku bukan ke Juma ya, bukan ke kamu Juma, menanggapi Rezeki, monggo. Nah, Pak Segar-Segar ngomongnya dilancarin dulu Pak Segar-Segar. Jangan terguncang kau Rizky. Oh enggak, santai. Santai kita. Iya santai. Enggak, maksud saya gini loh. Maksud saya gini Pak Segar-Segar. Anda berkomunikasi yang baik dulu. Lihat. Iya, santai. Jangan ngegas. Aku kan gini. Sedikit Bang Segar-Segar ya. Kami ini kalau mancing tidak akan pakai kail yang kaku. Kami akan pakai kail yang lentur. Silakan Bang Segar-Segar. Kami nggak akan pakai sekarang gini. Kail yang lentur aja. Dia akan bilang Rudi Yohanes miskin dari kecil, susah dari kecil. Nah, sekarang ku tanya, emang kalau orang susah itu terus-terusan susah sampai dia tua? Enggak kan? Kalau dia masih berusaha. Enggak, susah di situ bukan dari hal materi maksudnya. Gitu. Susah bergaul, susah belajar. Nah, gitu. Aku aja susah. Dari dulu rumahku kayu. Sekarang udah perlu sumbangan Pak Segar-Segar. Enggak usah kau itu Rizky. Perlu sumbangan. Aku ajarin kau ya. Jelas kau. Oh gitu. Rumahku kayu. Gini, bentar Bang Ji. Mulai Segar. Sebentar yang lain standby. Segar-Segar tadi maksudnya susah itu bukan materi. Tahu kan? Bukan uang. Dia nggak jelasin itu, Rizky. Oh, berarti iya, udah. Arah kau ini. Payan. Boleh saya tanggapi Payan? Silakan Bang. Boleh saya tanggapi? Iya, boleh. Sebentar Segar-Segar. Bapak Segarnya iya gini. Kalau kau belum pernah merasakan hidup susah itu jangan ngomong orang susah. Saya belum, memang kenapa? Aku bilang buat kau. Jelas curhat lah Segar, jangan curhat. Nggak usah curhat di sini. Kalau yang lain diam dulu. Boleh saya tanggapi. Sebentar Pak Segar-Segar. Monggo Bang More. Silakan More. Ya, gini ya Pak Segar-Segar ya. Gini. Yang Pak Segar katakan, oh kamu belum pernah hidup susah. Ya, memang saya belum pernah. Emang kenapa? Pertama itu satu. Yang kedua, yang saya maksud susah di sana. Coba perhatikan ketika saya ngomong konteksnya susah dalam hal apa di sana, gitu. Dan tapi kalau saya tidak terlalu kamu bilang susah dari kecil tadi. Iya maksudnya paham tidak? Tuh kamu dari kayak gini ya nak. Saya panggilnya nak aja lah jadinya lah kalau kayak gini. Benar. Memang minta dilus-lus. Kan orang dewasa. Iya gini nak segar-segar ya nak. Kalau saya gitu loh. Orang yang tidak terlalu heran ketika kamu ini nak salah paham atau salah tangkap dengan perkataan saya nak. Karena kenapa? Seseorang akan menangkap sebuah statement dari seseorang itu berdasarkan apa yang pernah dia alami dari kecil. Umumnya kayak gitu. Kalau kau paham filsafat itu seperti itu. Nah, kau tadi mengatakan
atau menjustifikasi apa yang abangmu katakan ini tadi kepada Rudi Yohanes itu, nak, bahwa yang dimaksud di sana dalam konteks susah secara material, gitu loh. Kau menyangka demikian. Nah, mengapa bisa demikian? Karena kau memang dari kecil sudah susah, nak, susah dalam konteks material. Nah, jadi jangan seperti itulah. Maksud saya susah di sini, saya berbicara education, pendidikan. Paham kau itu? Pertama itu yang kau harus tahu. Oke, aku paham. Sekarang Ntar dulu, orang kalau ketika orang sedang berbicara, Rudi Yohanes itu debat, dia bicara tentang Alkitab, dia bahas tentang Alkitab. Bang, bisa di ini dulu, Payan, mohon Payan. Ini saya lagi ada hak bicara saya ini. Sebentar ya, segar-segar ya. Kita gini, segar-segar kan saya bilang, saya umat Muslim sebagai bapak itu lebih baik adab anaknya itu adab, sholat, ngaji Muslim ya. Kalau kecuali nggak di Kristen monggo. Makanya adabnya dijaga ya. Segar-segar monggo Reski. Ya, terima kasih Pak Yans. Ya, memang seperti itu ya, tak ada adab gitu. Ketika orang ada berbicara langsung nyela gitu. Dan saya jarang-jarang temukan. Saya nggak bilang semua saudara Kristen demikian gitu. Karena ada sahabat saya juga dari non Muslim seperti Pak Bilun, Pak Victor, terus Pak Robert, Pak Bombon. Pak Bombon nggak termasuk. Nggak termasuk abang gue itu. Nah, terus ada Pak Yusuf. Nah, dia itu Kristen yang punya adab ya. Cuma saya baru lihat lagi nih ada Kristen yang tak beradab seperti ini masuk GCC gitu kan. Oke lah. Nah, maklum. Ya, saya maklumi ya. Kan dari kecilnya susah tadi katanya gitu. Jadi tak sempat merasakan edukasi seperti itu. Nah, lalu di sini saya katakan juga di sana dalam konteks adab. Gitu loh, adab. Karena bagi saya ketika ada seseorang yang berduka lalu kita angkat kedukaan itu untuk sebuah konten, dan kita tahu semua Rudi Yohanes cari makan dari sini, nggak ada yang bisa membantah itu statement saya. Siapa yang mau bantah di statement saya? Barangkali di bawah live chat saudara-saudara yang Kristen silakan, siapa yang mau bantah perkataan saya Rudi Yohanes cari makan dari YouTube ya, silakan. Oke, mari. Seperti itu. Terima kasih. Ya, oke. Sedikit lagi Pak Yan, sedikit lagi. Oh, iya. Nah, oke lah seseorang cari makan dari YouTube gitu, sah-sah saja buat saya, gitu. Tak masalah. Tapi tidak berarti harus menyerang seseorang di kontennya untuk ngelarisin donaturnya, yang biasa kasih dia sumbangan, ya, yang menuhi ngemis-ngemisnya dia, gitu loh. Sah-sah saja buat saya. Tidak berarti. Tolong dimut. Adam tolong dimut. Tolong Pak Mikael dimut dulu. Nah, itu tak bagus yang seperti itu. Apalagi gini lah, apalagi yang dibicarakan soal almarhumah seseorang yang sudah tidak ada gitu. Seperti itu. Itu tak beradab kata saya. Dan saya yakin kalau orang tuanya Erie ini mendidik dia dengan baik, dengan penuh kasih sayang, education moralnya ini cukup, tak akan jadi nih makhluk satu ini gitu, model seperti. Saya jamin itu. Saya juga cerita sedikit. Saya punya anak. Saya satu. Anak saya satu yang pria, yang wanita satu. Pertama anak saya datang ke store tempat saya mencari nafkah untuk keluarga. Dia bilang, ayah boleh nggak itu ya barang jualan saya gitu diambil dulu. Dia mau jual ke kawan saya. Alasannya apa? Kamu butuh jajan nggak? Ngomong sama Abi kalau kamu butuh jajan. Apa kata anakku tak berkata butuh jajan. Enggak ayah, enggak Abi, maksud saya. Aku tadi habis main kok, main badminton maksudnya, main kok sama temanku. Cuma kok yang pas aku pukul, koknya nyangkut di atas pohon. Aku tarik nggak bisa, Abi. Terus jadinya kok temanku itu dipakai lagi dan dia punya kok cuma satu. Kasihan Abi, dia mau beli kok itu, ayahnya harus jualan gorengan dulu. Nah, anakku mau ganti bertanggung jawab apa yang sudah dia lakukan dari kok temannya. Itu tidak minta saya. Tapi barang dagangan di store saya diambil, dia mau berjualan bantu saya. Dari situ dapat untung, dia mau ganti dari kok yang dia sangkutin punya teman. Itu adab seperti itu. Didikan siapa? Didikan seorang Reski dan Merita juga, istri saya. Nah, itu adab.
itu dibangun bagaimana didikan orang tuanya. Perlu kau tahu, itu seorang muslim. Terima kasih, Pak Yan, itu saja tambahan dari saya. Sedikit Bang Rizky yang menambahi. Kami seorang muslim ya, apabila mendengarkan saudara kami terkena musibah, hati kami terasa seperti kami juga merasakan sebuah kepiluan itu. Nah, kalau seger-seger sekiranya ingin mengetahui adab itu ada, kami juga ada kalau mau belajar sekolah tentang adab ya. Kalau kata orang Jawa itu unggah-ungguh gitu. Jadi mungkin Anda tidak merasa, bagi Anda itu kesini teriak-teriak itu tidak beradab. Mungkin karena di tempat Anda tidak ada pembelajaran tentang adab. Makanya kami pun berusaha, ibarat tak ibaratkan seperti ini. Kami membuat kail sebuah pancing, kalau tidak dilenturkan tidak enak. Makanya kami anggap Anda itu anak kecil yang merengek, minta dilus-lus kemanjaan. Sudah itu kami pun hadapi dengan kesabaran. Inilah muslim. Itu seger-seger. Silakan. Oke, makasih ya. Udah kita lanjut lagi ya. Dilanjut gimana Bang Juma? Mungkin bisa sudahin dulu Pak Yan, mengingat ya. Waktu di tempat Bang Juma kan hampir sama nih waktu tempat saya, udah mau jam 12. Oh iya. Takutnya beliau mau istirahat, Pak Yan. Oke, mungkin Iwan Filah yang dirahmati Allah, ini sedikit kesan pesan dengan Bang Juma. Pertama ketemu Bang Juma bukan di Zoom saya, bukan di channel, saya bertelepon, tanya Bang Juma, telepon, video call langsung. Bang Juma menyangka saya tuh siapa? Ini supaya Iwan Filah tahu, Bang Juma memata-matai tidak, Bang Juma saya bilang. Insya Allah kita girohnya sama. Sebelum almarhum. Iya benar ya. Ya betul ya kan Bang ya. Kita ngomong sakit. Itu waktu itu saya merinding nih Bang. Semoga cepat sembuh. Beberapa hari kemudian saya dengar dari Abang langsung. Ya Allah ya Rabbi subhanallah. Inilah kekuasaan Allah. Memang saya menangis nih Bang. Dalam artian gini. Baru kita bicarakan hal yang indah. Allah telah mengambil seseorang yang memang dicintai Bang Juma. Bang Juma adalah seorang debater yang muslim yang memang dulu saya agul-agulkan lah, puji benar sebagai guru, walaupun umur mungkin saya lebih tua, tapi mohon maaf usia saya masih 20 tahun saat ini. Itu aja Bang Juma. Iya, monggo makasih. Sebelum ditutup Bang Juma, silakan Bang Juma. Ini karena udah menyerang pribadi. Ini yang mungkin setelah adab ya Bang Juma, nggak boleh, nggak baik orang yang sudah meninggal itu diomongkan. Monggo Bang Juma. Baik, ya sahabat-sahabat Muslim saya yang saya cintai, yang saya kasihi ya, dan juga sahabat dari Kristen. Ya, marilah kita merajut persaudaraan ini ya, terkait terhadap apa yang sering kita lakukan, debat. Tentu tujuan kita itu sama. Bagaimana kemudian kita menyelamatkan saudara-saudara. Anda mengajak kami untuk memahami ajaran agama Anda dalam versi pemahaman Anda. Tentu sahabat-sahabat itu mau tujuannya agar kami itu juga masuk ke dalam konsep keselamatan yang Anda punya. Kami pun demikian. Kami juga dengan adanya nuansa rahmatan lil alamin, ya kami tentu juga ingin Anda itu terselamatkan. Tetapi kami tidak melakukan cara-cara pemaksaan dan juga tidak dengan cara siasat yang kemudian merusak tatanan persaudaraan kita di negara ini. Karena itulah kemudian mari kita berdialog, mari kita berdebat tanpa harus ya melakukan cara-cara seperti yang Saudara Rudi Yohanes itu lakukan. Kalau Anda mumet, Anda merasa bosan, Anda merasa tidak berdaya, ya istirahatlah dulu. Pulihkanlah dulu kekuatan. Jangan Anda memaksakan, kondisi kesehatan lagi tidak stabil.
emosi lagi tidak terkontrol, kemudian suasana di dalam rumah tidak menyenangkan, kemudian Anda menyikapi lawan debat Anda, akhirnya muncul yang seperti ini. Padahal kalau kami umat Islam menerima kemudian apa yang Anda sangkakan terhadap agama kami, alhamdulillah kami mampu menjawabnya, ya. Kami mampu kemudian untuk menjelaskan secara terinci apa yang kalian salah pahamkan terhadap kita kami. Dengan data loh, dengan data, dengan disiplin ilmu. Dan bukan cuma dari narasumber yang ecek-ecek kayak seperti saya. Di sini banyak ahli, ada Adinda Rizky yang bisa memahami bahasa tertua daripada agama langit yang ada di atas muka bumi ini. Banyak di antara kami di sini yang bisa membantu Anda untuk memahami itu. Nah, lalu kemudian sebaliknya, ketika kami menangkis atau melakukan reaksi terhadap pemahaman Anda terhadap kitab suci kami, lalu kemudian mencoba untuk menerapi Anda semua dengan mengambil dalil-dalil dalam kitab Anda kemudian kelimpungan menyerang pribadi. Anda kemudian melakukan sesuatu yang sifatnya seperti yang digambarkan oleh Timothy kemarin. Itu cerminan umumnya seperti itu kalian itu. Saya berikan motor, kalau di dalam kitab saya ada kata menciumi, kami buktikan ada. Ya. Kalau ada indikasi Yesus menikah di dalam kitab kami buktikan ada indikasi itu. Kalau ada, coba Anda buktikan. Kalau ada di dalam bahasa Inggris, dalam kitab kami itu ada kata istri. Kami buktikan ada. Jadi kami itu menyampaikan sebuah kebenaran bukan tidak berdasar terhadap data. Berbeda dengan Anda semua. Karena itulah kemudian, ya saya mewakili teman-teman Muslim yang ada di sini. Teman-teman Kristen di luar sana. Pak Bom dan juga siapapun yang ada di belakangnya. Bang Rudi, dengan kekuatan yang Anda punya, ya, mari merajut dialog dengan baik. Kalau kemudian Anda mengatakan suara saya keras, saya rasa sebelum almarhum istri saya itu pergi meninggalkan dunia, memang saya suaranya seperti ini. Sebelum ada istri saya dan juga setelah ada istri saya, setelah dia pergi maupun masih ada sama saya di dunia ini, suara saya memang kayak begini. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan saya sengaja melakukan suara keras supaya ada wanita tertarik. Wah, dari dulu juga sebelum istri saya meninggal banyak yang tertarik. Suara saya juga pelan, banyak juga yang tertarik. Masalahnya Ruth, masalahnya sekarang banyak wanita cantik. Banyak wanita yang baik. Tapi saya tidak bisa menemukan yang sama seperti dengan istri saya, nggak bisa. Karena itulah kemudian jangan Anda berpikir saya berkeras suara seperti ini demi untuk mendapatkan wanita. Tidak. Saya mendapatkan istri saya bukan karena suara keras. Bukan. Jadi Anda salah menilai itu, ya. Karena itu saya katakan mari merajut dialog dengan baik. Mari kita berdialog dengan baik. Bawa kebenaran yang Anda maksud kebenaran. Kami pun akan memaparkan kebenaran itu. Jadi jangan kemudian beda agama ini melahirkan kita menjadi orang-orang yang saling membenci satu sama lain. Seperti bom-bom. Anda tahu saya ada di Makassar. Dan Anda ada di kota Toraja. Ngapain coba Anda berdialog dengan saya dengan membawa-bawa badi? Kami umat Islam mana ada kayak begitu. Ya. Kami sadar bahwa tugas kami hanya penyampai firman. Tugas kami hanya sebagai pembawa berita peringatan pada manusia. Kami tidak punya hak untuk menghakimi. Anda terima, alhamdulillah. Anda tidak terima, disitulah kami sedih. Kasihan, iba. Ya, begitu juga Anda. Pasti seperti itu juga. Tapi karena Anda dan saya juga sama misinya, sekarang mari kita sadari. Mana kebenaran itu yang sebenarnya? Apakah kebenaran itu harus didukung iman, tanpa akal, atau akal dulu baru iman? Kan seperti itu. Ya. Terkhusus kepada sahabat saya, Bang Rudi, sekali lagi saya katakan, Anda boleh jengkel, Anda boleh emosi, Anda boleh kesal, Anda boleh merasa di atas angin, Anda merasa lebih pintar, Anda boleh merasa lebih hebat, dan seterusnya dari saya. Tapi saya minta sekali lagi, ya,
Tolong ya Saudara Rudi, dengan hormat saya minta, kalaupun Anda jengkel kepada saya, jangan pernah bawa-bawa istri saya gitu ya. Jangan, karena itu cerminan orang yang tidak berpendidikan gitu loh. Anda ajaran kasih kan? Kasihilah musuhmu kan katanya. Buktikan itu. Buktikan itu. Kami tidak pernah memberikan slogan bahwa kamilah ajaran kasih. Enggak. Tapi setidaknya Anda yang membawa slogan itu ada cerminan minimal dari wajah Anda. Cerminan kasih itu terpancar. Minimal dari mulut Anda. Perilaku Anda, sikap Anda. Tapi kita tidak menemukan itu sama sekali. Karena itulah saya katakan sekali lagi, untuk yang terakhir kalinya saya katakan kepada Rudi ya, tolong jangan kalau berdebat atau melakukan reaksi atau kejengkelan terhadap saya, jangan menyerang pribadi. Jangan menyerang pribadi. Karena ya, pasti menyerang pribadi itu akan merendahkan kodrat Anda. Bukan justru Anda merendahkan saya. Niatnya mau menjatuhkan saya, tapi jujur, Andalah yang sebenarnya jatuh di mata netizen Anda sendiri. Andalah yang terpuruk. Andalah yang kemudian dicemooh di dalam hati netizen. Hanya karena mereka butuh hiburan sampai masih nonton video Anda. Saya kira begitu para sahabat, termasuk teman-teman netizen, saya mohon maaf ketika ada kalimat saya yang mungkin menurut antum semua berlebihan. Sekali lagi saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya, yang sebesar-besarnya. Saya mengutarakan apa adanya tentang diri saya, bukan karena kesombongan ataupun tidak ada itu. Wallahi. Kamu ada fitnah loh Juma, dari omonganmu tadi ada fitnah kamu itu. Wallahi saya tidak punya niat untuk kemudian membawa-bawa diri saya. Itulah fakta adanya. Anda boleh klarifikasi tentang pribadi saya di Kota Makassar ini. Itulah sekali lagi saya katakan tidak ada niatan untuk untuk ria ataupun untuk pamer, tidak ada. Nauzubillahi min dzalik. Salam satu Tuhan buat sahabat-sahabat yang ada di channel saya dan channel-channel sahabat-sahabat. Begitu juga dengan saudara-saudara para guru saya yang ada di Zoom ini. Dan saudara seger-seger, lain kali kita sambung. Terima kasih. Oke Bang Juma, terima kasih. Mungkin penutup ya tadi ya. Kita tutup aja ya Bang Erwin ya. Ya. Silakan Bang Erwin, tutup aja Bang Erwin. Baik, demikian tadi saudara-saudaraku semuanya, sahabat-sahabatku semuanya, kita mereaksi sebuah video yang mungkin kita lihat semuanya. Semoga apa yang kami sajikan bisa membawa manfaat untuk sahabat-sahabatku dan saudara-saudaraku semuanya, untuk menambah wawasan sekaligus mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semuanya selalu dalam iman dan Islam kita. Untuk kesempatan kali ini kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.